Kita mulai, kita ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang di Zoom kali ini. Ini sudah Zoom kita yang ke-6. Saya berharap sih maksudnya saya bisa rutin atau Khairul Ummah juga bisa rutin minimal banget seminggu sekali ngundang-undang mentor. Mungkin teman-teman udah bosen sama saya karena ini udah 6 yang ke-6 kalinya sama saya. Tapi sebenarnya nanti yang ngisi itu bukan hanya saya. Ada juga mentor-mentor yang kami undang yang akan mengisi tergantung dari kemampuan kapasitas mereka masing-masing, nanti temanya tema apa. Saya akan mengisi memang sampai 11 pertemuan. Mohon maaf kalau kemarin sampai 3 kali pertemuan saya tidak bisa hadir, karena memang kebetulan saya masih hektik di rumah almarhumah nenek. Kalau di Bojong masih ada kegiatan malam setelah meninggal gitulah ya, tahlil dan semacamnya. Ya otomatis saya nggak bisa untuk ngisi malam. Kalau sore pun saya nggak terlalu bisa gitu efektif. Oke, pada akhirnya sekarang kita bertemu lagi dan kita akan membahas materi yang cukup penting. Nah, yang sangat penting yaitu tentang SOS, tentang SOS. SOS ini bukan kewaspadaan atau apa ya, tapi SOS ini adalah share our story. Share our story. Sebelum kita mulai materinya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, boleh screenshot nih sekarang. Saya kasih waktu 5 detik lah. Screenshot di HP-nya ataupun di laptopnya ataupun di foto pakai ini, monggo. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kenapa saya minta kalian screenshot? Simpelnya begini, sometimes kita itu ingin sekali punya tim yang punya kemauan belajar cukup tinggi dan kemauan praktek cukup besar tekadnya. Oleh karena itu kita harus jadi orang yang pertama punya kemampuan atau punya keinginan seperti itu. Kalau kita tidak punya keinginan seperti itu, maka otomatis nanti kita pun kalau boleh dibilang ya nggak akan bertemu yang namanya tim-tim yang punya keinginan kuat dalam belajar. Nah, oleh karena itu, biar orang-orang tahu bahwa kita itu suka dengan belajar, suka dengan praktek, biasakan setiap kita habis menerima materi dan semacamnya itu di-share. Di-share. Seperti sekarang, kalian lagi nonton Zoom, lagi nyimak Zoom, maka di-screenshot dan di-share. Kenapa? Agar nanti orang-orang lihat, ih ternyata si Mbak ini ikut di materi di mana aja ya. Enak kali ya, seru kali ya ikut dia. Akhirnya mereka mau bergerak sama teman-teman. Kalau seandainya kita jadi orang yang maksudnya ya diam-diam aja, nggak show off sesekali, maka nanti yang datang pun ya adalah orang-orang yang seperti itu. Ingat loh, leader create leader. Terus lead by example. Jadi memberikan kepemimpinan itu dengan contoh. Makanya kalau kita lagi ada materi gini, biasain di screenshot lalu diposting. Oke, kita masuk ke materi share our story. Teman-teman, materi kemarin kita sudah ngebahas tentang bagaimana cara membangun database. Dalam bangun database kemarin saya sudah bahas ya, ada 2 model. Yang pertama, bangun database dengan teknik jualan langsung. Ada juga dengan teknik edukasi. Kalau kita dengan teknik jualan, biasanya kita dapat sales, tapi dapat database-nya kurang. Tapi kalau kita pakai teknik langsung educate, maka database kita dapat dan penjualan pun sometimes dapat. Nah, Kang, bagusan yang mana? Nggak ada yang lebih bagus sih, ini nyamannya aja. Hanya saja dalam konteks kita membangun reseller, biasanya perlu edukasi yang lebih panjang. Oleh karena itu, saya menyarankan buat siapapun orang yang mau bangun reseller, lebih baik pakai teknik membangun database pola edukasi. Lalu pertanyaannya sekarang begini, Kang, saya sudah punya database. Saya udah ada 1.000 database, 2.000 database, 5.000 database, dan semacamnya. Lalu bagaimana Kang mengkonversinya? Bagaimana mengkonversinya? Oke, pertanyaannya kan itu. Bagaimana nih mengkonversi mereka menjadi reseller saya? Oke, maka sebelum kita bahas teknis-teknisnya, bagaimana cara kita menjadikan mereka itu reseller kita, maka ada beberapa prinsip yang tadi saya sempat share di kuliah WhatsApp, yaitu tentang yang pertama
Anda itu harus belajar. Ya, belajar di sini adalah gini. Anda harus namanya belajar bagaimana promosi, bikin postingan. Saya kadang-kadang masih aneh sama penjual online. Sudah tahu di online itu kekuatannya dua, teman-teman. Pertama visual, kedua itu story. Kita bisa menyampaikan visual itu pakai gambar, pakai video, pakai copywriting. Oleh karena kita harus belajar bagaimana sih membuat copywriting, gambar atau video. Ya, Anda nggak harus membuat atau paham semuanya tiga-tiganya. Tapi minimal di antara itu Anda paham. Misalnya, oke, saya jago, saya bisa bikin copywriting yang bagus. Oke, saya jago untuk bisa bikin desain yang bagus. Atau oke, saya jago untuk bikin video yang bagus. Anda bisa pilih di antara tiga ini. Atau Anda bisa memilih sebagian. Oke, misalnya saya nggak perlulah jago-jago desain. Karena nanti bisa nyuruh orang aja yang pintar desain buat ngedesain apa yang saya pengen. Saya pengen konsennya di copywriting. Ya berarti copywriting harus dipahamin. Ya disinilah poin belajar, teman-teman. Jangan sampai kita sudah tahu kekuatan bisnis online itu salah satunya adalah dengan kita yang namanya bikin visual promotion, yaitu dengan copywriting, tulisan yang menarik, ataupun gambar yang menarik, atau video yang menarik. Dan di atas itu juga ada yang namanya kita harus pinter bikin story. Story itu apa? Cerita. Why cerita? Nanti kita bahas ya. Kenapa saya di sini pakai bahasanya share our story. Share our story. Ya kalau dalam arti bahasanya kan share, bagikan, sebarluaskan. Our story adalah kisah kita, cerita kita. Baik cerita kita secara personal ataupun cerita orang lain yang kita lihat. Kayak gitu. Jadi kisah yang kita miliki gitu. Baik yang kita lakukan sendiri, yang kita jalankan ataupun yang kita lihat, yang kita dapatkan. Jadi poin pertama, prinsip ketika orang mau jago share our story adalah harus belajar. Belajar bagaimana cara membuat konten yang menarik. Poin yang kedua, segalanya butuh proses. Mungkin pertanyaannya kayak gini, Kang, saya udah belajar, Kang, tapi saya itu tidak bisa-bisa hingga sekarang. Ya, ini punya versi jawaban yang berbeda-beda, teman-teman. Anda nggak bisa, mungkin karena Andanya belajarnya kurang giat atau kurang komplit. Atau Anda belajar tapi prakteknya yang enggan-engganan. Atau Anda belajar tapi Anda nggak simak secara mendalam. Saya yakinlah ketika kita tahu bahwa ada proses di dalamnya, ya kita ketika lagi belajar memperhatikan dengan seksama apa yang kita pelajarin. Habis itu kita praktekkan. Habis kita praktekkan, kita konsisten. Habis konsisten baru persisten. Wah, apa persisten, Kang? Kalau persisten tuh simpelnya adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin lah. Persisten tuh kayak gitulah. Al-yaumul istilah itulah, saya lupa bahasa mahfuzatnya. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi segalanya butuh proses. Jalani. Pertama belajar, perhatikan, praktek, konsisten, persisten. Kayak gitu. Jangan cuma belajar doang. Sekarang jujur aja ya, sumber informasi kita sudah sangat banyak di Google, di YouTube, dan semacamnya. Ya Allah, kalau kalian tuh ngelihat informasi apapun ada di situ. Sampai kalian pengen tahu kucingnya Prabowo juga ada. Lagi viral kemarin kan. Kucingnya Prabowo ada, sampai kodoknya Jokowi juga ada. Jadi YouTube, Google, Facebook, Instagram, itu udah jadi sumber informasi, sumber wawasan tuh yang luas banget. Walaupun saya tidak merekomendasikan hanya mengambil ilmu dari situ. Mengambil ilmu paling bagus itu langsung dengan ilmu, dengan pemilik ilmu. Habis itu ya dengan baca buku mungkin. Habis itu barulah dari YouTube, dari dalamnya. Oke, yang selanjutnya lepaskan diri dari hasil. Gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Jadi pengarang Syarah Sahih Muslim, salah satunya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu adalah murid yang tanda kutip nggak terlalu pinter lah. Mungkin kalau zaman sekarang mah diseleksia ya, yang maksudnya nggak terlalu cepat untuk menangkap sesuatu gitu ya. Dari angka-angka atau huruf-huruf, saya lupa tuh bahasanya. Ya kalau ada yang salah nanti tolong diperbaiki aja ya. Jadi gini poinnya teman-teman. Kalau kita tahu belajar itu adalah sebuah pahala, sebuah kegiatan yang punya nilai, punya value yang kita akhirnya dapetin,
maka kita jangan terlalu pusing sama hasil. Kalau kita memang lelet dalam belajar, selama kita tuh tekun belajar, ya nggak apa-apa. Karena poinnya adalah, ya wes, kita belajar aja dulu, praktek dulu aja. Soalnya gini, banyak orang-orang yang belajar tuh suka langsung ngomong kayak gini, Kang, takut nggak bisa. Belajar aja belum, takut kagak bisa. Kang, takut lupa. Ya Allah, Imam Haram aja lupa. Padahal dia udah hafal 30 juz dari umur belasan tahun. Artinya, jangan terlalu fokus sama hasil ketika kita lagi memproses belajar. Ya wes, do it, lakukan aja. Jangan sampai kita terpaku sama hasil. Karena hasil akan mengikuti perjuangan kita kok. Selama kita hanya berjuang dengan luar biasa, maka nanti Allah akan melihat kita pantas dikasih, diberi. Seperti itu teman-teman. Jadi lepaskan diri dari hasil. Ada juga orang yang mau praktek, terus dia langsung ngomong gini, Kang, takut gagal. Kang, takut nggak efek. Kang, takut ada yang nggak lag. Aduh, forget it. Do it. Ya gitulah. Apa ya, kalau ada tuh iklannya rokok, mohon maaf ya. Itu yang apa namanya, apa sih, astagfirullah. Pokoknya yang jangan ngomong doang gitu, lakukan gitu. Apa ya, tagline-nya lupa saya. Teman-teman ada ingat gak? Yang iklan rokok itu ya benar juga sih, sometimes kita perlu itu gitu. Sometimes kita perlu itu. Jadi kita langsung praktek aja, jangan terpaku sama hasil gitu. Teman-teman gini ya, ya sosok Kang Dewa, sosok orang-orang besar, nggak usah saya lah, saya mungkin terlalu kecil gitu ya. Ya mereka pun sama. Dulu pun ketika lagi bikin postingan dan semacam-macam, ya mereka juga postingnya dikit. Kang Dewa itu tahun 2014 teman-teman, itu yang like itu paling cuma 5 orang, 7 orang. Jadi sedikit saya flashback dulu ya dengan diri saya. Saya tuh ketika saya belajar dunia online, saya belajarnya salah satunya sama Kang Dewa. Saya belajarnya bukan langsung ke Kang Dewanya karena saya waktu itu tanda kutip agak malu untuk belajar langsung ya. Siapa saya gitulah simpelnya. Akhirnya saya belajar dari postingan beliau. Saat itu saya tahun 2017, saya men-scroll postingan dia sampai tahun 2000, saya lupa pengen ya mungkin 2012. Saya sampai scroll. Apa sih yang dia lakukan dari tahun 2012? Saya lihat, ternyata perkembangannya dari 5 like, 10 like, 20 like, 100 like, 200 like, 300 like, sampai sekarang 1000 like. Semuanya ada prosesnya. Pertanyaannya, apakah dulu Kang Dewa tahu bahwa dia akan sebesar ini sekarang? Jawabannya enggak, teman-teman. Saya pernah ketemu sama Kang Dewa beberapa kali, dan pertemuan saya yang berkesan tuh waktu saya di Sukabumi, karena saya ketemunya di restoran, kita ngobrol bareng sama teman-teman. Dan orangnya asik gitu, nggak terlalu banyak ngomong, ya ditanya jawab pasti. Cuma dia pribadi nggak tahu bakal sebesar sekarang. Yang dia tahu adalah ya dia lakukan secara konsisten, persisten. Jadi please, prinsip dalam ketika kita mau belajar tentang bagaimana promosi, lepaskan diri dari hasil, teman-teman. Jangan sampai terfokus sama hasil, karena kalau kita terfokus sama hasil, pusing. Belum ngapa-ngapain udah mikirin kok nggak berdampak ya, kok nggak ada yang like ya, kok belum ada yang beli ya. Siapa di sini yang kayak gitu? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, gunakan pola yang berhasil. Nah, maksud dari gunakan pola yang berhasil itu seperti apa? Gini teman-teman ya. Siapa di sini yang dulunya jualan di Facebook, terus ada Instagram, dan katanya Instagram lebih bagus, pindah ke Instagram. Terus ada yang bilang WhatsApp lebih bagus, akhirnya pindah ke WhatsApp. Terus ada yang bilang ini lebih bagus, pindah ke situ. Jadi pindah-pindahan terus, lompat-lompatan terus. Ya, jujur teman-teman, cara seperti itu nggak terlalu worth it buat kita gitu. Karena gini, sukses itu berpola, gagal pun berpola. Artinya apa? Gini, ketika kita sudah doing, ketika kita sudah melakukan, sudah praktek, sudah mulai promosi dan semacamnya, dan ada impact-nya, maka apa yang kita lakukan jangan ditinggalkan. Tapi pertajam lagi, perluas lagi, pertajam lagi, perluas lagi. Saya dari tahun 2017 mainnya hanya di Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Saat itu WhatsApp belum booming banget ya, masih selevel sama BlackBerry Messenger. Cuman saya nggak tahu kenapa ya, saya lebih tertarik WhatsApp bukan BlackBerry, karena saat itu ada satu orang yang menurut saya tuh inspiratif, yaitu Kang Randy Saputra. Kang Randy Saputra tuh dulu bikin namanya Z Club. Namanya kayak saya Z Club. Dan saya ngeliat kayaknya masa depan sosial chat pengganti SMS kayaknya lebih dominan WhatsApp.
Makanya 2017 saya concern di WhatsApp. Walaupun saat itu kita juga udah tahu ya bahwa BlackBerry Messenger udah mulai agak turun. Ya udah saya fokus di WhatsApp. Jadi Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Hingga hari ini teman-teman, saya masih belum menggunakan email, saya masih belum menggunakan Telegram, saya belum menggunakan Instagram. Oh Kang, tapi Akang ada akunnya Kang. Akang ada Telegram? Ya ada, cuman saya nggak optimalisasi. Sekedar ada aja, biar eksis gitu loh. Masa nanti kalau ada orang nanya, Kang Yajid, Telegramnya apa? Ada nih, ya gitu kan bisa. Kalau nggak ada, kesannya kayak saya tuh nggak belajar lebih jauh gitu. Ya ada, ya teman nggak saya optimis. Makanya kalau teman-teman ke Telegram saya, jarang banget saya sharing di sana, jarang banget saya berbagi di sana, jarang banget saya komen di sana. Ngelihat Instagram saya lebih parah lagi, karena udah nggak ada postingannya hampir setahun lebih kali ya. Lupa saya juga. Ya walaupun saya tetap aktif juga sih, akhirnya scrolling di Instagram sometimes gitu, karena di Instagram banyak ide yang saya dapat. Nah, jadi teman-teman, gunakan pola yang berhasil di sini adalah apa yang kalian lakukan yang kalian tuh udah pernah berhasil. Coba bahasa simpelnya apa ya? Kuasain lebih lagi di situ. Jangan lompat-lompatan, jangan jadi kutu loncat. Baru di sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Saya dari tahun 2017 gunakan Facebook, WhatsApp, reseller, Facebook, WhatsApp, reseller, Facebook, WhatsApp, reseller. Hingga hari ini teman-teman. Ya saya nggak tahu ya berapa miliar yang sudah saya hasilkan dari saya fokus di sana. Saya nggak pernah ngitung secara khusus ya, karena kan saya bisnisnya berpindah-pindah saat itu ya, habis bangkrut. Cuman ya, nilainya udah miliaran, udah miliaran. Udah, omsetnya ya saya nggak tahu udah berapa ratus miliar, udah berapa belas miliar saya nggak tahu. Pokoknya udah miliaran gitu dari 2017. Ya begitu teman-teman. Kalau kita doing sudah lakukan dan kita sudah berhasil, ya udah cari ini mana pola yang paling berhasil kayak gitu dan pilih itu untuk dikuasai lebih. Oke, sekarang kita bahas masalah ini teman-teman. Kang, bagaimana kita mengkonversi orang, kemarin saya kan contohnya WhatsApp ya, saya contohnya WhatsApp. Bagaimana saya mengkonversi orang-orang yang ada di WhatsApp? Bagaimana kita mengkonversi orang-orang yang ada di WhatsApp? Oke, saya izin untuk mengaktifkan whiteboard saya, teman-teman, karena saya harus pakai whiteboard. Lalu ya, biar teman-teman tuh bisa lebih gampang nangkapnya ya. Tadi baru intro aja, karena yang tadi kita bahas kan sudah sudah saya bahas juga di Kulwa. Pokoknya yang ikut Kulwa, kalau nggak ikut Zoom dia nggak bakal dapat materi intinya sekarang. Saya sengaja memang, soalnya materi intinya agak sulit dijelaskan via Kulwa. Saya lebih memilih menjelaskan materi intinya itu via Zoom, biar lebih komplit bahasannya. Oh, sekarang sudah 43 orang. Teman-teman masih ada waktu nih untuk ngajakin orang lain bergabung. Anda boleh posting link Zoom-nya itu di status WhatsApp, monggo aja. Karena kita baru mulai ya, baru belum nyampe 20 menit nih. Jadi silakan aja, semoga nanti teman-teman Anda tuh bisa ada yang bergabung. Link Zoom-nya itu coba share aja ke ini. Microsoft Whiteboard. Oke, bismillah. Saya izin matikan video karena saya harus dekat sekali dengan whiteboard ya. Saya belum punya whiteboard khusus buat ini, jadi saya masih nyatu antara laptop saya dengan whiteboard saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke materi. Pertanyaan sekarang gini, Kang, bagaimana cara kita mempromosikan? Nanti kita akan bahas promosinya seperti apa teman-teman. Cuman sekarang saya mau bahasnya gini, bagaimana cara kita berpromosinya? Bagaimana cara kita berpromosinya? Sekarang saya tanya dulu dah teman-teman di sini. Biasanya teman-teman itu promosi di WhatsApp itu lewat apa? Lewat status WhatsApp kah? Lewat Japri kah? Atau lewat mana? Coba. Jawab via chat ya. Jawab via chat. Saya cek dulu. Saya story, status WA, story, status WA. Oke. Kayaknya memang rata-rata story ya. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita promosikan di WA ya. Yang pertama memang yang saya sarankan adalah Anda itu eksis di story. Karena ya nggak bisa dinafikan bahwa story WhatsApp itu luar biasa.
dampaknya bagus sekali teman-teman. Makanya ini story WhatsApp nih adalah hal yang paling harus kalian perhatikan, story WhatsApp. Story WhatsApp tuh seperti postingan kita di feed Facebook ya. Makanya tempat kita berpromosi yang pertama itu di story WhatsApp. Yang pertama itu di story WhatsApp. Lalu pertanyaannya, Kang, bagaimana nih kita bikin story WhatsApp yang menarik? Ya, story WhatsApp yang menarik. Yang pertama, teman-teman, kalau saya boleh bilang, itu bikin promosi di WhatsApp. Itu baiknya kalian itu kalau pakai gambar itu sudah plus yang namanya script. Artinya gini teman-teman, misalnya gambarnya gambar apa namanya baju gamis, terus ada skripnya sedikit, nggak apa-apa, skrip tulisannya. Misalnya keren ya, bagus ya, warna terbaru nih. Boleh nggak Kang panjang? Ya boleh juga, monggo. Cuman ya jangan sampai melewatkan itu. Jadi kalau pakai gambar, pakai skrip. Jangan cuma gambar. Kenapa jangan cuma gambar? Karena gini, nggak ada komunikasinya di situ teman-teman. Nggak ada komunikasinya. Hanya sekedar gambar tuh nggak ada komunikasinya. Kalau Anda pakai gambar plus skrip, itu langsung tuh nangkep orang. Misalnya nih ya, misalnya saya posting tentang buku saya. Saya launching tentang buku saya. Cuman gambar buku aja. Ada sih tulisannya di desain tersebut, tapi nggak ada skripnya. Ya, ini orang-orang yang melihat itu pasti akan ada yang bertanya, what for? Buat apa ini Kang? Dan semacamnya. Makanya saya itu biasanya langsung gambar plus skrip. Misalnya bentar lagi launching. Gitu aja. Kang, boleh gak Kang skripnya panjang? Ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan gini, kalau Anda bikin story WhatsApp kan udah kayak benang, banyak banget. Udah kayak jahitan. Ya kan? Jadi kalau kita bikinnya panjang, nanti pusing juga bikin status WhatsApp-nya, story-nya. Mendingan udah pendek aja skripnya. Pokoknya kalau gambar plus skrip. Gambar plus skrip. Lalu, model story WhatsApp yang selanjutnya itu bersambung. Maksudnya bersambung tuh gimana, Kang? Maksudnya gini, teman-teman. Biasakan, sometimes ketika kita lagi promosi, itu sesekali kita pakai hal-hal yang bersambung. Contoh ya, contoh. Misalnya story pertama Anda kayak gini. Hari ini enak banget sih. Hari ini cuacanya enak banget, cerah dan sejuk. Kerasa lebih mudah buat kerja nih. Nah gitu. Misalnya kalimat pertamanya itu. Terus tambahin lagi sedikit ya. Kalau Anda nih teman-teman mau bagaimana? Atau kalau Anda gimana nih? Oke? Nah, itu skrip pertama. Skrip keduanya. Wih, ternyata banyak yang jawab nih. Di sana juga pada teduh. Bagus deh. Nah, misalnya gitu. Itu kan, ya sebenarnya itu bukan bersambung ya, salah saya. Itu seperti kayak nge-trigger. Sorry. Saya ralat sedikit ya. Sorry. Yang bersambung kayak gini misalnya ya. Misalnya Anda pakai gambar gamis yang warna hijau. Tulisannya skripnya kayak gini. Ini yang hijaunya ya. Kita lihat koleksi selanjutnya gitu. Terus status keduanya ini yang biru. Keren kan? Masih penasaran sama warna yang lainnya? Terus story yang ketiga. Misalnya warna coklat. Nah, ini warna coklat. Kamu suka warna coklat? Atau suka warna yang setelah ini? Akhirnya ke posting lagi warna putih. Nah, ini adalah warna yang paling laris. Kayak gitu. Jadi bersambung teman-teman. Sometimes Anda bikin postingan yang bersambung. Kenapa bersambung? Karena gini, orang ketika melihat status WhatsApp, ya dia itu kan hanya punya beberapa detik sebelum mereka mengambil keputusan. Dan keputusan paling mudah untuk melihat promosi adalah menolak. Kalau kita membuat dia penasaran, kita ngasih space waktu buat dia berpikir lagi. Sehingga nanti di postingan kita selanjutnya, mungkin dia akan kena. Kayak gitu. Makanya pakai teknik story WhatsApp itu yang bersambung. Biasakan seperti itu. Kalau teman-teman sendiri yang biasanya ngelihat status WhatsApp saya,
Saya jarang banget bikin postingan yang cuma sekali posting terus selesai. Jarang sekali. Coba di sini yang sering lihat status WhatsApp saya jawab lah. Bener nggak? Saya kalau bikin postingan tuh pasti panjang banget. Dan berantai ya. Dan berantai. Bener nggak? Ada yang suka baca status? Betul. Oh, bagi on. Bener Kang, Mas Kuswoyo, semangat. Jadi saya panjang, bersambung kayak gitu teman-teman. Kang, tapi kan akan story Kang, akan nggak promosi langsung. Ya kalau teman-teman pernah lihat, mungkin emang saya agak jarang sih ya untuk apa ya promosi langsung. Kalau di status WhatsApp ya, biasanya saya ngarahin mereka ke status WhatsApp dari status WhatsApp ke grup biasanya kan gitu ya. Tapi kalau grup itu biasanya bersambung. Misalnya gini, ada kesempatan menarik nih buat teman-teman yang pengen jualan pakai pola dropship. Full dropship pakai aplikasi, komisinya langsung cair. Seru banget pakai promosi ini dan seru banget jalani bisnis ini. Dan sekarang juga udah banyak yang jalanin. Kalian mau? Nah, siapa tanya? Selanjutnya, sekarang sudah ada 150 orang yang ikut. Anda penasaran atau apalah bahasanya gitu ya? Ya silahkan klik link ini. Biasanya saya pakai 2 status atau 3 status, jadi nggak langsung teman-teman. Ya itu juga pakai tarik bersambung kan namanya. Itu saya lagi promosi, tapi promosi untuk masuk ke grup WhatsApp yang nantinya mungkin saya iklanin. Kang, kalau Kang bikin grup WhatsApp iklan wae, ya kalau memang waktunya saya ngiklan, artinya grup itu memang buat iklan, ya saya pasti iklan lah. Makanya kadang-kadang saya suka aneh gitu sama orang yang ketika saya udah kasih jabaran intinya bahwa silakan masuk ke grup WhatsApp ini akan dijelaskan tentang produk ini. Tiba-tiba ada yang komen, Kang, akan iklan Kang, bukannya edukasi lah. Kan infonya memang iklan, kita mau promosi. Kalau Anda nggak mau dipromosiin secara langsung, ya itu ikut Khairul Ummah. Saya di situ belum promosi sama sekali. Kang, apakah mungkin nanti promosi? Ya mungkin aja kalau nanti ada edukasi khusus buat dipromosikan. Tapi ya itu lebih dominan adalah grup buat belajar, bukan buat promosi. Panjang dan lama, nggak selesai-selesai, bikin penasaran apa endingnya. Oke. Bener Kang, gue paling senang baca story-nya, asik. Oh jangan-jangan kepo nih buat istrinya. Oke kita lanjut ya, soalnya saya lagi banyak bahas tentang ini rumah tangga. Karena bahasan paling menarik, bahasan yang kadang-kadang tuh saya sampai terenyuh gitu, serius lah teman-teman. Sampai bolehlah saya mungkin Zoom meeting bahas rumah tangga ya, karena saya melihat banyak laki-laki yang kalau belajar tentang rumah tangga, belajarnya tentang poligami. Banyak perempuan yang belajar tentang rumah tangga, belajarnya tentang parenting, ngurus anak. Jadi nggak sinkron nih. Yang laki-laki belajar tentang poligami wae, yang perempuan belajarnya tentang bagaimana ngebina anak, ngedidik anak. Loh kok nggak sinkron Kang? Gini loh, tugas perempuan yang utama adalah melayani suami. Yang keduanya baru anak. Tugas anak itu berbakti sama ibunya memang. Nah, itu jadi dia perempuan ini harus belajar tentang bagaimana caranya menyenangkan suami. Nah, suami juga jangan belajar agama, belajar poligami wae. Ya bahasa kasar saya itu gini. Lu bahas rumah tangga pertama aja belum kelar, belum bahagia, belum bisa ngasih dia tuh something, udah gaya-gayaan mau bikin poligami, nambah susah hidup bentar. Jadi udah lupakan lu, forget it. Jadi kemana aja nih bahasan saya ini. Itulah memang kalau saya selalu banyak banget yang curhat lah soal rumah tangga. Setuju apa nih Mbak Mut? Oke kita lanjut. Ya Allah kenapa saya senang amat ya. Oke. Selanjutnya, ini Masya Allah. Aduh, Ayas kayaknya stylus pen saya harus diganti nih, udah nggak terlalu bagus. Oke, selanjutnya. Itu trigger. Trigger tuh apa, Kang? Trigger tuh maksudnya gini loh, sesuatu yang kayak apa ya, kayak mancing gitu, mancing orang lain untuk mungkin kalau teman-teman pengen tahu, Kang kenapa nggak hidupin video? Jadi kalau saya lagi Zoom terus pakai whiteboard, kalau saya ngidupin video, saya terbalik kayak gini teman-teman. Coba lihat. Tuh, saya terbalik gini tuh. Gimana tuh ya?
Jadi laptop saya apa namanya 180 derajat saya balikin. Buat teman-teman yang mau up video, up dulu aja video. Nanti kalau saya udah video on kamera, baru on kamera lagi nggak apa-apa. Tapi yang mau on kamera pun nggak apa-apa. Oke, trigger. Trigger tuh kedengarannya kayak gini. Assalamualaikum, siapa aja nih di sini? Siapa aja yang lihat status WhatsApp saya? Tolong dong balas chat ini atau balas status ini. Nanti saya bakal mampir deh ke status WhatsApp-nya. Nah, itu kan trigger, mancing orang untuk balas komen atau balas status WhatsApp kita. Nah, kayak gitu. Atau pakai teknik kayak gini misalnya. Siapa aja siapa yang udah lihat status ini, tolong langsung komen. Karena ada informasi penting yang saya mau share secara personal. Ya, gitu. Itu boleh juga pakai teknik itu. Jadi hal-hal yang memancing orang untuk balas. Kang, tapi kan itu cuma sekedar balas-balasan, Kang. Nggak penting. Ya, secara direct untuk kita dapat closing, memang nggak berdampak, teman-teman. Tapi secara relationship, kita terbangun relationship-nya. Ya artinya gini, orang yang udah apa namanya, udah balas chat kita dan semacamnya, itu akan ngikutin status WhatsApp kita. Atau dia akan seperti kayak punya emosi yang sama kita. Sometimes kalau dia cocok sama produk yang kita promosikan, dia akan beli kok. Gitu loh. Jadi story WhatsApp itu mainnya juga di trigger, biasakan. Jadi, Kang apa lagi Kang? Wis 3 ini aja. Pakai gambar plus script, terus bersambung, terus trigger. Oke, selanjutnya. Apalagi Kang yang bisa dipakai Kang? Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah personal chat. Saya serius teman-teman ya, ini saya tuh sering banget praktekkan dan worth it dan berhasil banget personal chat. Terutama nih buat teman-teman yang sekarang udah punya database banyak tapi belum dimaksimalkan. Itu baiknya personal chat. Misalnya Anda punya database ada 1.000 orang. Berarti sehari cukup personal chat sekitar 35 orang. Sebulan udah habis tuh. Personal chat 35 orang. Personal chatnya apa, Kang? Personal chatnya saya ajarin ya. Saya ajarin gini. Yang pertama, Anda fokus untuk bahasa simpelnya nanya kabar. Assalamualaikum, apa kabarnya Mbak Ida? Semoga baik aja. Masih save nomor saya enggak? Yazid Asrofi yang ganteng. Akhirnya kan Mbak Ida jawab, Waalaikumsalam Mas Yazid. Masih inget kok, tenang aja Mas Yazid yang masih punya utang kan sama saya. Itu kayak gitu. Akhirnya, oh Mbak Ida inget aja main kayak gitu. Mbak Ida udah save nomor saya kan ya? Masih save nomor saya kan ya? Kayaknya nggak pernah ngeliat nih status WhatsApp ya, bercandanya gitu. Oh, udah kok udah di save. Oh, mungkin sayanya aja kali yang jarang matiin ya. Oke. Mbak Ida, kata Mbak Ida kan langsung jawab ya. Oh iya, ya mungkin gitulah kali ya gitu. Terus kita akhiri dengan kalimat ini nih, kalimat pamungkas nih. Mbak Ida tolongin ya. Mbak Ida bantu doa ya ke saya sekarang lagi bisnis nih. Misalnya saya lagi bisnis pecel lele, ya semoga bisnis ini bisa lancar, bisa bagus. Nah, kalau Anda misalnya bisnis jualan gamis gitu, saya lagi jualan gamis nih, semoga lancar, semua laris. Nah, alhamdulillah nih udah beberapa reseller yang gabung. Nah, istilah kayak gitu. Jadi fokusnya minta doa ujungnya. Oh, kenapa? Karena minta doa. Ya pertama gini, setidak-tidaknya dia pertama sudah kita sapa. Yang keduanya, bagusnya dia udah doain kita. Nanti doain, oh ya Mbak, amin, amin, semoga lancar. Kan doa. Semakin banyak orang yang doain kita, semakin berkah kita, semakin gampang hidup kita. Iya gak? Jadi gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, bonusnya, dia kepo. Bonusnya dia kepo. Karena dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dalam diri, ada apa ini dia berbisnis? Apakah ini cocok buat saya juga? Dan semacamnya. Akhirnya nanti sometime mungkin dia bakal join. Nah, atau ya ini lebih bagus lagi. Ternyata dia kepo, super kepo dan sangat butuh, akhirnya malah langsung bergabung. Tapi jangan sampai konsennya ke yang terakhir dulu. Fokusnya pertama dulu aja, nyapa dulu. Yang keduanya dia akhirnya bisa kayak apa namanya, ngasih doa. Jadi jangan ujung, Kang tapi saya udah japri-japrin Kang tapi belum closing. Lah iyalah, kemarin-kemarin juga closing. Masa sekarang pakai baru teknik ini aja langsung closing kan kagak cuy. Sabar. Oke, jadi personal chat tuh kayak gitu tuh. Salah satu teknik yang paling relate kalau seandainya sekarang Anda punya database tapi belum pernah dioptimalisasi. Sekarang saya tanya deh, kira-kira nih di sini siapa yang punya database banyak dan kira-kira langsung mau praktekin pola personal chat yang saya lakukan?
Kalau ada, terus boleh juga nanya, Kang, kalau ada yang nggak dipahami gitu, coba jawab. Siapa di sini yang sudah punya banyak database, ya anggaplah 500 database atau berapa, dan mau pakai pola personal chat? Coba jawab. Mancing. Udah ada 1000, pengen coba ntar Kang. Ah, mau. Serius dah. Nanti Mbak siapa nih? Saya lihat dulu. Bisa kaget tiba-tiba bisa closing 10 reseller atau 20 reseller. Serius. Dari 1000. Kang, dari 1000 masa 20 orang yang dapatnya? Ya kan kemarin-kemarin aja dari 1000 kan nggak dapat segitu. Nikmati aja lah. Suka nggak enak Kang, tapi mau chat duluan. Lah, nggak apa-apa. Kalau nggak enak tuh kan nggak dapat duit juga kan. Mindset saya kan segitu sih ya, biasanya nggak enak ya, terus nggak enak nggak dapat duit juga kan. Jadi enak-enakin aja. Jika sometimes kita memang kalau jadi pebisnis teman-teman ya jadi sok asik lah, serius nggak apa-apa. 1000 lebih nanti tak ubek-ubek baru 200 ya boleh mau nggak aja 200 lebih sih apa Bismillah, walau nggak banyak mau coba mau nggak Bismillah. 5.000 di FB ya jangan di FB cuy, ini kita ngomongin WhatsApp, makanya ini bahasanya masih nyambung sama bahasan kemarin. Saya biasa pakai BC edukasi Kang, efeknya sama dengan personal chat nggak boleh pakai. Nanti kita bahas yang masalah BC ya. Kemarin udah coba teknik broadcast, ya jangan pakai broadcast teman-teman, sayang. Nanti kita pakai teknik broadcast ada kok. Jadi personal chat dulu aja, biasanya personal chat. Terutama ya kalau teman-teman yang sudah mengedukasi database-nya sih mungkin nggak perlu pakai teknik personal chat ini. Tapi yang punya database tapi belum pernah diedukasi gimana Kang? Di broadcast, disapa terus-terusan. Baiknya pakai lakukan ini nih. Kalau yang udah biasa kayak gitu sih jangan. Saya pribadi pernah nggak Kang? Mungkin pertanyaan kalian gini ya, Kang Yaji sendiri pernah nggak praktek ini? Ya pernah lah. Saya nggak ngomong kayak gitu kalau saya belum pernah praktek, cuy. Saya tuh dulu sempat ngejapri personal ya, ngejapri personal tuh 5.000 orang lebih kalau salah. Mungkin 11.000 kali ya, saya juga lupa 11.000 kali. 11.000 orang. Tangan saya tuh sampai pegel. Sehari bisa 200 orang saya japriin. Wah gila-gilaan gitu. Dari 200 orang mungkin 50 orang balas, akhirnya kita chat-chatan. Jadi leher saya tuh sampai kayak pengen patah gitu. Jadi jangan lihat, oh Kang Ejit mah enak, database udah banyak. Ya kan kalian kan ngeliatnya sekarang gitu, belum lihat perjuangannya dulu. Oke, jadi personal chat tuh kayak gitu ya. Kang, apakah kita setelah kita sudah sering sapa dan lainnya kita perlu personal chat terus? Ya nggak perlu sih. Paling yang perlu untuk personal chat adalah konsumen untuk melakukan repeat order atau reseller yang udah jadi. Jadi udah jadi seller, baru tuh perlu di personal chat. Oke, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya aduh, Masya Allah, akhirnya bisa. Yang ketiga, itu broadcast. Broadcast itu pesan siaran ya. Di WhatsApp ada coy. Broadcast. Broadcast itu sebenarnya adalah teknik di mana kita langsung mengirim ke 256 orang sekali chat. Dan syarat untuk broadcast adalah dia nge-save nomor kita, syaratnya itu kalau dia nge-save nomor kita dia akan nerima chat dari kita, kalau dia nggak save nomor kita dia nggak akan nerima. Hanya saja teknik broadcast ini adalah teknik yang harus konsisten teman-teman. Konsistennya di mana? Konsisten misalnya tanda kutip kita saya bahasanya apa sih ya, ngecek siapa yang menerima pesan kita, siapa yang nggak menerima pesan kita. Caranya gimana Kang? Aduh, saya pakai cara saya share juga nih caranya ya. Aduh. Buat teman-teman di sini nggak apa-apa saya kasih share caranya ya buat ngecek ya. Tapi teman-teman jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Oh ternyata Kang Yajid begini ya sama saya di broadcast. Ini kan kita ini aja teman-teman ya. Apa namanya? Buat teman-teman aja nih saya share serius dah. Ini saya nggak pernah nge-share ya. Cuma nggak apa-apa. Saya coba Bismillah ya. Saya buka WhatsApp saya dulu ya. Saya buka WhatsApp saya di laptop. Belum pernah saya buka loh, serius. Saya belum pernah buka teknik ini untuk ngeceknya. Buat teman-teman yang udah rela-rela berkorban untuk ngikutin Zoom ini, saya nggak apa-apa lah, saya share. Walaupun jadi bahasa kasarnya belang saya ketahuan nih. Belang saya ketahuan.
Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Bismika. Aduh, bismillah. Mudah-mudahan cepet nih. Masih loading ya. Tungguin sabar teman-teman ya. Saya kasih tunjuk aja ya cara kita untuk bisa ngecek apakah dia nge-save nomor kita atau tidak. Retry, aduh, ini kenapa ya? WhatsApp saya lagi banyak chat nih, soalnya ada 200 chat, jadi agak susah, agak berat. Nah, mungkin nanti ada nama yang ketahuan ngechat saya, nggak apa-apa ya. Bahasanya bahasan nggak personal banget kok. Saya share nih ya, demi kalian ya. Aduh, kayaknya yang kayak gini harus di skip nih nanti nih kalau dia masuk YouTube. Grup. Nih, misalnya di sini saya tuh ada 60 orang nih, 63 orang ya. Ingat ya. Kalau di WhatsApp handphone pun kelihatan kok. Di WhatsApp handphone kelihatan. Ini nih, ini grup sanseran saya nih tuh, banyak tuh. Jadi saya kalau sanseran tinggal podcast aja di sebanyak ini. Bahkan ada lagi yang lebih banyak, nanti saya sampai 40 grup WhatsApp. Grup pesan siaran, grup podcast. Ini ada 63 orang, teman-teman. Pertanyaannya, apakah tadi saya posting semuanya bakal nerima? Enggak. Kita cek ya. Itu di sini message info. Aduh, font not corrected. Bentar. Sabar ya. Ini rahasia perusahaan sebenarnya ini. Ayah sudah paham sebenarnya ini caranya. Kan ini kenapa nomornya nggak di-save? Baru saya hapus tadi. Jadi habis saya bikin story WhatsApp, saya hapus nomornya semuanya. Kenapa Kang dihapus? Ya saya sih bisa lagi convert dengan cepat. Karena berat, handphone saya lagi berat. Jadi kalau saya handphonenya udah berat, saya hapus dulu nomor WhatsApp-nya. Kebanyakan. Nah, tuh, read by. Aneh orang-orang ini yang berarti dia sudah nge-save nomor saya nih. Nggak nyampe 63 kan, dikit banget kan? Biasanya orang-orang ini, misalnya yang ini nih, namanya adalah B111, misalnya ya, B11 IDA, misalnya gitu ya. Maka kode B saya ubah menjadi apa? Jadi S111 IDA. Nah, apa bedanya Kang? Kalau B baru broadcast, kalau S tandanya dia ada save. Berarti saya bisa broadcast dan insya Allah ketika saya broadcast dia pasti nerima. Nah itu kodenya. Kalau teman-teman capek Kang ngeceknya Kang, ya namanya nyari duit ya capek lah, masa Akang polos banget kamu. Ya, emang kayak gitu nyari duit kan capek lah, masa nyari duit nggak capek atau gimana? Saya banyak grup WhatsApp, grup broadcastnya, aduh nggak kelihatan nih. Saya lupa kodenya apa ya kode saya buat broadcast. Banyak teman-teman saya sampai 40 grup broadcast, jadi nggak cuma satu, banyak banget. Nah kayak gitu caranya teman-teman. Saya ulang ya, nih message info, terus tuh klik ini. Kalau di WhatsApp biasa atau handphone tinggal diklik, ditahan, terus ada info detail atau message info kayak gini, terus cek tuh, oh ini yang save nomor saya. Nah, ketika saya udah ganti nomornya, gue udah ganti penamaannya, maka saya akan hapus. Saya pindahin grup broadcastnya. Kalau itu masih memang banyak yang belum save karena itu grup 10, baru grup baru. Kalau grup yang lama insya Allah hampir semuanya udah nge-save. Ini kayak grup 10 nih. Grup 10, grup 9. Ini hampir kebanyakan rata-rata udah nge-save. Hampir rata-rata. Di sini kan grup broadcastnya berapa nih? Kita lihat ya. Ada 92 message info. Udah banyak. Udah lebih banyak. Atau kita pakai grup berapa yang lebih banyak? Grup 7 nih. Grup 7. Message info. Tuh. Banyak banget tuh. Banyak yang udah nge-save nomor saya tuh. Ya kan? Banyak banget. Nah, di sini isinya berapa? 224. Yang nge-save mungkin di angka 190 kali, yang 30-nya nggak nge-save. Kayak gitu. Tapi saya emang ada grup khusus yang grup broadcast khusus yang sudah semuanya nge-save. Nggak ada yang nggak save. Oke.
Itu rahasia saya ya, teman-teman. Rahasia saya. Teman-teman jangan nggak mau praktek nih, saya udah sampai ke level itu. Kang, detailnya saya masih nggak paham, Kang. Ya nantilah ya, nanti kita bahas lagi secara khusus ya. Nanti materi saya nggak selesai nih, masih banyak materinya. Oke, kita masuk ke whiteboard lagi. Jadi broadcast. Tapi poinnya di broadcast itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengedukasi mereka. Ngirim konten-konten. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Sebulan target lah, misalnya 3 kali ngirim. 2 kalinya edukasi, 1 kalinya promosi. Kayak gitu. Kan, tapi kalau saya broadcast kan nanti diblokir. Nggak apa-apa lah diblokir. Emang apa sih? Jangan punya mindset takut-takut kayak gitulah. Serius, pede-pede aja. Toh kita juga maksudnya nge-broadcast juga bukan nge-broadcast hal-hal yang negatif gitu ya. Ya, dan kita juga ngasih value, kita juga kadang-kadang ngasih edukasi kayak gitu. Memang kalau kita boleh jujur-jujuran teman-teman ya, kalau yang pakai teknik yang namanya teknik broadcast kayak gini, biasanya orang-orang yang sudah pandai dalam buat edukasi biasanya. Kalau orang-orang yang belum, biasanya broadcast itu hanya untuk reseller yang udah jadi. Jadi reseller dia yang udah jadi reseller dia dibikin grup broadcast buat sometime diumumin. Misalnya Anda punya reseller ada 100 orang. Nah, terus dibikin aja tuh grup broadcast. Nanti sometime Anda langsung chat aja ke mereka di grup broadcast terus. Teman-teman saya baru nge-share materi itu di dalam grup, jangan lupa cek ya, gitu. Itu boleh. Jadi broadcast. Yang ketiganya, grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Sama ini juga sebenarnya orang-orang yang udah biasa edukasi ya. Cuma nanti saya kasih beberapa tekniknya. Jadi gini, teman-teman mungkin pernah ya saya arahin untuk masuk grup WhatsApp, nanti grup WhatsApp baru saya jelasin secara detail tentang peluang bisnis saya, misalnya gitu ya. Biasanya saya juga pakai teknik itu teman-teman. Jadi saya misalnya punya database, anggaplah yang saya broadcast 5.000 orang. Terus saya broadcast nih, jadi saya pakai teknik yang ketiga dulu, saya broadcast untuk ngirimin link grup WhatsApp. Oh, kenapa kan nggak di broadcast? Karena pembahasannya detail. Kalau saya pakai broadcast nggak akan maksimal. Jadi saya broadcast, ternyata dari 5.000 orang, masuklah 1.000 orang ke dalam grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu baru saya jelasin tentang peluang bisnisnya apa, ininya apa, dan semacamnya. Bahkan kadang-kadang saya pakai teknik gini, di broadcast saya itu janjiin mereka bahwa ada edukasi, nanti ada peluang bisnisnya. Jadi saya ngasih unjuk juga bahwa nanti ada peluang bisnisnya, tapi ada edukasinya dulu. Nah, nanti mereka masuk, habis itu baru saya kasih edukasi, habis itu baru saya promosiin. Jadi cara kita itu nge-share our story itu kayak gitu, teman-teman. Share our story itu kayak gitu. Kang, kalau grup WhatsApp, Kang, boleh nggak kalau saya pakai grup WhatsApp itu untuk ngumpulin database-nya dulu buat promosi. Terus bagaimana caranya? Ya, kalau Anda mau bikin grup WhatsApp untuk ngumpulin orangnya dulu, itu bisa pakai teknik pertama Anda jadi moderator. Biasakan jadi moderator. Gini teknik ini teknik agak sedikit rahasia. Tapi nggak rahasia juga sih ya. Soalnya banyak juga kayaknya yang praktekin ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya share ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak paham atau ada yang belum tahu. Jadi tekniknya gini teman-teman. Anda itu jadi moderator. Anda jadi moderator aja. Terus jadi kayak seorang yang pengen bangun komunitas kecil. Anggaplah di sini ada yang punya komunitas kecil. Coba siapa di sini coba? Ada gak namanya? Share ke chat biar saya pakai contoh langsung. Seringnya diblokir. Kalau promosi terus iya blokir. Suaranya kok kecil banget ya? Serius? Siapa di sini yang punya komunitas kecil? Mak miliarder kayak atau apa? Ada nggak? Coba share ke. Ada. Maksudnya yang dibuat sendiri. Bukannya ngikut. Saya punya grup ngobrol untuk reseller. Itu grup tim inti atau grup apa? Kalau grup tim inti ya itu mah komunitas bisnisnya langsung. Ini saya kasih contoh aja lah ya. Misalnya teman-teman nih ada nih yang mau bikin namanya emak miliarder gitu. Emak pejuang miliaran gitu. Emak pejuang EPM berarti EPM. Emak pejuang miliaran. Cuma teman-teman gini mikirnya. Nah, kalau saya bikin grup WhatsApp edukasi emak pejuang miliaran, nah saya juga omsetnya belum nyampe miliaran. Jangan miliaran, 1 juta juga nggak nyampe. Gimana ya? Kan akhirnya kan berpikir kan, mau bikin grup WhatsApp tapi belum punya kemampuan untuk mengedukasi. Mau bikin
komunitas kecil tapi belum punya kemampuan edukasi, maka teman-teman bisa tuh, udah aja bikin langsung komunitasnya emak pejuang miliaran. Terus bikin ya gambarnya, bikin visualnya, terus hubungi mentor. Siapa nih mentor yang dihubungi buat ngisi? Misalnya ngundang saya, ngundang ya di sini siapapun banyak lah. Ada ya kalau di tim saya sendiri ada Mas Mirza, ada Mbak Bubu, ada Mbak Dena, ya banyak tuh mentor-mentornya. Ada Mas Padli. Jadi beliau mentor-mentor. Jadi undang mereka. Cara ngundangnya gimana, Kang? Bilang aja gini, Assalamualaikum, Mas, misalnya Mas Brian. Mas Brian, saya ada komunitas kecil nih, isinya ya 100 orang lebih dah. Kira-kira mau nggak untuk ngisi di situ gitu? Ya, tapi kami nggak ada budget buat bayar sih. Cuman ya semoga aja nanti ilmunya tuh bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Ya gitu. Oh Kang, emang saya udah punya grup WhatsApp yang 100? Belum punya. Itu baru omongan doang. Omongan doang. Habis misalnya Mas Brian mau nih, Anda buru-buru tuh cari tuh sebanyak mungkin orang tuh. Sampai ada kekumpul 100 orang. Ya kan ada tuh grupnya kan. Nanti Kang Yajid atau Mas Brian tadi, Mas Brian tuh ngisi tuh dalamnya. Ngisi. Kan udah ada modal nih 100 orang nih. Bilang ke 100 orang, teman-teman, saya mau ngundang nih mentor A nih. Tapi nggak enak kalau kita masih ada 100 orang. Bisa nggak bantuin saya cari orang buat kumpul 200 orang? Kayak gitu. Nanti saya undang. Misalnya, oh ya mau, kan gitu ya. Akhirnya masing-masing bantu-bantu iklan biar grupnya rame. Akhirnya undang mentor yang lainnya. Gitu tuh bisa pakai teknik gitu. Itu namanya teknik pelatihan leadership kita. Itu ilmu yang maksudnya kita cuma modal modal menghubungkan, tapi akhirnya bisa dapat database, bisa punya nama, kayak gitu. Nangkap gak nih teknik yang grup WhatsApp yang tadi saya contohin? Bisa kan dipahami ya? Coba jawab lo. Iya paham kamu. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau saya pribadi kalau untuk share our story di grup WhatsApp biasanya langsung preview. Biasanya langsung preview. Karena kalau grup edukasi saya tuh ya grup edukasi. Jarang yang sampai ada preview di situ ya. Edukasi aja, preview aja gitu. Kayak kalau Indonesia ya, saya kan maksudnya nggak pernah ngadain preview, nggak pernah promosi di situ. Karena kenapa ya? Karena itu grup komunitas aja. Ya sometimes kalau seandainya nanti saya ada promo yang masih relate sama itu ya saya promo di situ, tapi yang nggak relate saya nggak promosi di situ. Misalnya contohnya apa yang relate? Misalnya saya mau launching buku, kan buku mah kan edukasi, saya promosi di situ, kayak gitu. Toh mereka juga teman-teman yang sekarang pada hadir di WhatsApp, di story WhatsApp, kan juga kadang-kadang lihat story WhatsApp saya kan ya. Kalau saya lagi promosi bisnis yang lain kan nanti juga akhirnya ikut ke saya. Sekarang saya kasih ilustrasi kayak gini dah. Kan kenapa perlu bangun seperti itu? Saya kasih ilustrasi gini ya. Ini teman-teman di sini yang hadir berapa orang? Dan ada 56 orang. Saya tanya gini ya. Anda kan sekarang kan ikut di Khairul Indonesia ya, bergabung dalam grup. Saya belum pernah promosi di situ. Pertanyaannya, sometimes kalian kepo gak? Sebelah Kang Yaji itu bis apa? Serius, sometimes kalian kepo gak? Kang Yaji itu bis apa? Lalu sometimes akhirnya nanti kalian ya nextnya gitu ya, nextnya kalian tuh jadi kepo ngeliat story WhatsApp saya. Logikanya bener gak? Akhirnya ketika kalian ngelihat story WhatsApp saya, wah ternyata Kang Yaji di sini, ikut kan gitu ya. Itu kan alurnya teman-teman ya. Alurnya. Kayak gitu kan. Wah, ngebongkar banget nih, ngebongkar isi dapur saya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Emang jujur kayak gitu. Walaupun kalau di Khairul Indonesia saya nggak akan promo langsung. Ya tanda kutip ya saya punya bisnis juga. Kayak gitu. Saya juga punya jiwa untuk ngajar. Dan saya perlu tempat untuk itu. Makanya saya tuh ngajar di banyak tempat. Ngajar di Khairul Indonesia yang komunitas umum, artinya sebenarnya siapapun boleh terhubung. Bahkan antar peserta aja saya sering bilang, silakan saling japrian, saling ini, saling kenal. Kali-kali aja kalian bisa bisnis bareng atau kalian bisa jadi sales si A, si B kan saya nggak ngelarang. Yang saya larang cuma satu, jangan promosi dalam grup. Karena biar kita konsen di edukasi. Sedangkan kan untuk personal chat, untuk saling sapa di dalam grup atau untuk saling save, kan nggak ada masalah, nggak ada larangan dari saya gitu. Oke, nangkap ya di poin ini ya. Jadi saya mau ngebahas, saya sudah ikut. Oke,
ini apa namanya? Ini ranah kita, tempat kita untuk bisa promosi, teman-teman. Ini udah sejam ya, bahasan kita belum sampai ke tema apa yang kita mau bahas di Share Our Story loh. Ini udah sejam, tapi menurut teman-teman, materi sampai sini cukup menarik atau enggak? Daging atau enggak? Daging atau enggak? Bukan daging ya. Menarik atau enggak? Coba dijawab ya chat dulu ya, sebelum saya kembali ke laptop. Coba jawab ya chat. Bun? Oke, aduh, Masya Allah. Menarik banget. Jadi PR nih buat praktek besok. Oke. Oke. Sekarang kita mungkin pertanyaannya ya, pertanyaan tambahannya adalah, Kang, apa yang dipromosiin, Kang? Apa yang dipromosiin? Ini sebenarnya apa ya, kalau boleh dibilang ya, jabarannya yang cukup panjang sebenarnya. Cuman saya jujur aja sebenarnya tidak punya keahlian secara teknis di situ. Tapi secara ID saya punya gitu. Saya akan bahas, tapi sebelum saya bahas itu karena sudah berganti ini nih, sudah berganti slide bahasa gampangnya, sudah berganti detail judul. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo aja tanya dulu. Saya mau ngambil air buat saya karena isi saya lagi kurang sehat. Oke, bentar ya. Jadi kalau ada yang bertanya silakan tanya dulu ya. Saya matiin video dulu, izin sebentar ngambil air. Oke, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung sampaikan di chat ya. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Kang Ngejit langsung kok. Yuk, yang mau nanya yuk. Nggak nanya nyesel loh. Oke, kita lanjut. Sebentar kok. Oke, kita lanjut. Buat komunitas grup WA edukasi apa boleh ngambil materi orang? Boleh aja. Cuman biasanya pakai sumber ya. Jadi gini, biasanya saya pakai teknik ini ya. Misalnya saya ngambilnya dari buku. Saya biasanya pakai teknik kayak gini. Teman-teman, hari ini saya mau share tentang materi Anu gitu. Materi ini terinspirasi dari buku Anu gitu. Biasanya saya kayak gitu. Ya untuk menghormati lah, untuk menghormati orang yang udah bikin materi, saya bikin kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil materi dari luar, baiknya kayak gitu. Jadi pakai sumber. Cuman pertanyaannya gini teman-teman ya, pertanyaannya kalau Anda pakai materi Anda sendiri, nah, apakah branding Anda tuh sudah menarik banget gitu? Karena orang kadang-kadang ngelihat kita tuh bukan karena materinya teman-teman, tapi karena kitanya. Ya kalau bahasa kasarnya gini ya, orang sukses mah kentutnya aja didengerin. Kalau kita ngomong udah berbusa juga belum dengerin. Makanya pakai teknik yang tadi saya bilang ngundang-ngundang mentor jadi penghubung, itu bukan cuma sekedar buat ngisi materi, tapi branding dia pun kita bisa pakai. Gitu loh. Aduh, jadi saya bongkar-bongkar ini nih. Teknik-teknik yang jarang saya share sebenarnya sih yang kayak gitu ya. Karena memang saya juga jarang kepikiran buat nge-share. Ini malam ini jadi saya share semua. Kang, kira-kira berapa banyak story setiap harinya biar viewers nggak bosen lihat story kita? Saya kalau kalian mau ranahnya gini loh. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kalian masih relate bersambung, itu jangan terlalu jauh. Misalnya hanya per 10 menit. Per 10 menit kirim, per 10 menit kirim. Kayak gitu. Kalau masih relate bersambung. Kalau nggak relate, itu boleh per jam, boleh per 2 jam, itu nggak apa-apa. Kang, maksimal berapa banyak? Saya sih nggak pernah ngukur ya berapa banyaknya ya. Nggak pernah ngukur gitu, baiknya berapa banyak ya. Cuman fokus utamanya di situ dulu teman-teman. Jadi kalau relate, itu biasanya per 10 menit. Misalnya targetnya adalah 3 status atau 4 status nih yang relate sama. Maka per 10 menit kirim.
Jangan terlalu cepet, jangan langsung, karena ada tuh ya orang yang ngirim story WhatsApp tuh di forward ya, ada gak? Di sini ada gak nih? Jangan-jangan ada juga. Di sini siapa nih yang bikin story WhatsApp di forward tuh? Akhirnya sekali ngirim, banyak banget dah. Saya ada kadang kalau ngeliat teman-teman pada bikin story WhatsApp, gambar itu ada kali 5 atau 7. Bedanya cuma sepersekian detik gitu. Saya sampai bilang, ini di forward jangan-jangan ini kayaknya nih bukannya inian, atau sekali ngirim banyak. Ya menurut saya itu nggak worth it. Mendingan 10 menit 10 menit atau 5 menit 5 menit. Kalau yang masih relate. Dan pakai teknik tadi ya, gambar plus script. Oke. Nah, lalu kalau berapa banyaknya, saya sih nggak ngebatasin sih ya. Sampai misalnya bisa sampai 15, sampai 20, bahkan pernah juga lebih kayaknya. Nggak pernah ngebatasin sih, saya nggak pernah ngebatasin. Kalau berapanya gitu ya. Karena ya dibatasin juga gimana ya? Saya nggak tahu dah. Saya nggak, menurut saya sih nggak, itu nggak lebih penting daripada poin yang tadi. Oke ya, itu aja sih jawaban saya. Karena kalau dibatasi saya juga nggak pernah ngitung. Story wise mana nih? Lewat banyak banget nih kayaknya. Kang, kira-kira berapa banyak story setiap harinya biar ini dong sini. Udah saya jawab ini tadi ya. Apa Kang Yait nggak pakai tools terkait mengolah WhatsApp dalam bisnisnya? Kan banyak tubuh tuh banyak tuh ribuan nomor. Coba dong kasih beberapa kalimat trigger. Kalau pakai tools, saya sih simpelnya gini ya. Saya kan carinya reseller ya, teman-teman ya. Saya kan carinya reseller. Oke. Maka tools itu hemat saya tuh kurang ngebantu. Karena reseller itu punya emosi yang berbeda. Dia itu percayanya sama branding saya, sama sayanya. Otomatis saya perlu personality saya sendiri langsung. Dan apakah saya nggak pakai tools untuk ngebalas untuk apa? Ya ada sih toolsnya kayak auto responder saya pakai. Tapi untuk merespon itu pun jarang dipakai. Kenapa? Karena saya jarang juga pakai teknik-teknik yang capek, yang kayak tadi nge-browse chat. Itu kan nggak saya lakukan setiap hari, enggak. Itu bisa 3 bulan sekali, lama sekali gitu, lama sekali nggak saya setiap hari. Karena kan saya kan ngebangun database-nya sudah hati-hati sehingga saya bisa broadcast. Kayak gitu loh. Makanya teman-teman ngebangun database kalau nggak hati-hati, nggak benar-benar difilter, kita cuma nambah-nambahin nomor doang, padahal dia nggak nge-save nomor kita. Makanya saya yang nge-save nomor saya itu banyak, sekitar ada 4.700. Itu pun sebenarnya harusnya lebih. Kenapa saya bisa berkurang? Karena saya ada pergantian nomor WA sekali. Jadi saat itu saya punya nomor WA yang lain, nomornya rusak, nggak bisa diituin karena udah lewat. Akhirnya nggak bisa tuh. Pakai pasca bayar pun saat itu udah, ya bahasa gampangnya mah sayanya nggak serak gitu sama entry. Akhirnya saya ganti. Makanya saya mulai baru. Saya mulai baru dari tahun 2019 kalau salah ya. 2019 akhir atau berapa, saya lupa ingat, mulai baru. Kalau seandainya dari awal mungkin udah ada kali 12.000 orang yang udah nge-save nomor saya gitu. Jadi bukannya saya punya database ya, tapi dia udah nge-save nomor saya. Jadi bisa saya broadcast seenak saya gitu. Jadi saya bukan yang mau ketos. Kan kalimat trigger. Ya tadi saya udah kasih contoh. Misalnya kayak gini. Assalamualaikum, siapa di sini? Siapa nih yang lihat status WhatsApp saya? Tolong dong balas status WhatsApp ini biar nanti bisa saya cek juga atau bisa saling interaksi di status WhatsApp kamu juga atau Anda juga gitu. Contoh. Oke. Story Why itu ada jam-jam khusus nggak? Ada. Yang pertama pagi hari sebelum jam 7. Catat, pagi hari sebelum jam 7. Siang hari di saat jam 12 sampai jam 1. 12 sampai jam 1. Nah, setelah itu sore jam 4 sampai jam setengah 6. Setelah itu malam 19.00 atau 18.30 boleh sampai jam 20.30. Dah. Saya nggak mau ulang. Saya nggak mau ulang. Catat boleh di-share. Oke. Tapi kan jam khusus itu berarti jam kita harus posting? Enggak juga sih. Enggak juga. Coba kalau teman-teman ada something yang spesial untuk di-share atau yang penting atau apa, baiknya di-share jam situ. Kayak gitu aja sih. Karena kan namanya story WhatsApp kan keangkat, teman-teman. Ketika Anda bikin story lagi di jam prime time, itu nanti jam yang sebelumnya pun keangkat. Nah, jam prime time itu bahasa gampangnya jam-jam yang baiknya jangan ditinggalin, itu aja sih. Jadi di jam-jam segitu harus bikin postingan, baiknya.
walaupun nggak perlu, tapi saran saya diperlu-perluin. Karena buat apa? Buat ngangkat postingan yang sebelumnya, satu WhatsApp sebelumnya. Kan gini ya, story WhatsApp misalnya ada 5 nih, ada 4. Nah, yang 4 ini yang terakhir itu jam 8. Pertanyaannya, ini banyak viewernya nggak? Kemungkinan nggak akan banyak nih. Makanya perlu diangkat nih, biar story WhatsApp ini keangkat, yang lain pun keangkat. Yaitu kita posting akhirnya jam 1, misalnya jam setengah 1. Nah, maka ketika ini diangkat, diposting, kan orang kan buka story WhatsApp kan nggak mungkin dari sini, pasti dari sini. Nah, kayak gitu. Oke? Ya, semoga bisa dipahami. Mata saya ke sini tuh soalnya mata saya kalau di sini ngaca, teman-teman. Sebagian mungkin nggak tahu ya kalau saya nge-zoom tuh di mana. Saya kasih nyuk ya sedikit ya. Ini meja rias istri. Oke, lanjut. Saya punya produk, Mas. Saya pikir produknya hot. Wih. Dulu punya reseller. Sekarang klik. Sekarang lagi hamil gede. Gak bosan ngurusin. Butuh orang yang kelola reseller nih. Barangkali ada saran. Produknya apa? Kalau memang produknya bagus, ya saya pribadi mungkin mau. Saya orangnya terbuka soalnya sama pintu kolaborasi. Kalau memang produknya layak, bagus, ya saya mau sih. Cuman tanda kutip ya kadang-kadang saya juga nggak segampang itu nerima. Ya sometimes juga saya pasti punya standar-standar khusus. Saya nggak mungkin nerima, ini contoh ya, saya nggak mungkin nerima yang belum legal. Saya nggak mungkin nerima yang kemasannya belum menarik. Saya nggak mungkin nerima kalau yang produksinya masih di bawah 1.000. Ya, atau bahkan di bawah 10.000, saya nggak mau gitu biasanya ya. Karena kenapa? Ya sayanya nanti kerepotan. Saya jualan banyak tapi tiba-tiba enggak. Atau saya udah jualan tiba-tiba legalnya kena ke saya. Itu ya adalah syarat-syaratnya ada. Kalau selebihnya sih, kalau seandainya sekarang lagi ada masalah personal karena hamil gede dan lainnya, ya keep dulu aja, nggak apa-apa, nanti kalau udah selesai hamilnya terusin lagi. Bisnis itu bukan bicara tentang lari sprint kok, lari maraton. Jadi nggak usah terlalu buru-buru, nggak apa-apa. Artinya gini, di saat kita perlu istirahat, istirahat. Di saat kita perlu bergerak, ya bergerak, gitu loh. Gimana ya Kang caranya ingat kontak yang sudah dicat yang untuk follow up ulang lagi? Jangan diingat, tapi langsung dikodein. Tadi saya udah kasih contoh ya, mungkin lupa kali ya. Saya itu biasa pakai kode. Misalnya kode orang yang udah beli buku saya, misalnya kode yang udah beli buku saya, itu misalnya kodenya R. Jadi R001 misalnya Ida, R002 Udin, R003 Ica. Nah, itu R003 tuh maksudnya urutannya terus nanti terus-terusan ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman Kang kok hilang? Nah loh, Kang Ejit hilang. Wah teman-teman, Kang Ejitnya sepertinya lost connection nih. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan segera kembali lagi Kang Ejit ya. Seperti sulap tiba-tiba menghilang ya.
kita tunggu beberapa menit dulu ya teman-teman ya. Sampai jam berapa ya kira-kira ya, kita tunggu. Halo, halo, halo. Ya, halo, udah ada suaranya tuh. Udah kedengeran? Tes. Sorry. Saya juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba keluar. Waduh, sensi banget kayaknya nih. Teman-teman yang bisa on cam, boleh ya di on kamera ya. Nah, ini Mbah Dahliana Sagala, dia Harfiani. Teman-teman yang tadi pada nanya dan belum saya jawab, kirim lagi aja ya, soalnya saya nggak kelihatan jadi ini. Sorry banget saya disconnect, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba disconnect dan keluar gitu aja. Biasanya saya kalau udah ada itu, biasanya ada your connecting internet is error gitu, tapi tiba-tiba kalau tadi langsung keluar aja gitu. Sampai mana tadi ya? Saya sampai bilang, oh ini masalah WhatsApp. Jadi teman-teman ya simpelnya mah gini, kalau kita seandainya mau punya teman WhatsApp dan kita harus ngapalin, susah. Mendingan pakai kode. Dan saya membedakan sih antara orang-orang yang jadi reseller sama konsumen. Kalau konsumen biasanya admin aja yang ngurus, bukan saya. Kalau reseller saya ngurus langsung. Ya itu pun maksudnya yang jadi database saya sih. Bukan pakai label, tapi di rename. Jadi namanya tuh di dan saya tuh langsung tuh. Kayaknya saya perlu buka lagi ya database saya. Nanti saya kasih contoh database saya. Aduh, ini saya buka-bukaan di sini nih. Nggak apa-apa dah, saya kasih contoh dah ya, teman-teman ya. Masya Allah Rabbi. Tapi nggak apa-apa. Soalnya teman-teman di sini sudah ikut Zoom, semoga pada praktek. Saya masih rasa pengennya gitu sih. Jadi pada praktek, jangan cuma belajar doang, praktek mah kagak. Aduh, capek waktu kita teman-teman. Oke nih, saya share nih ya, saya share screen ya, ini contoh database saya. Mungkin teman-teman akan sedikit bingung kok database-nya di ini kan Kang, di apa namanya, di Google, di Excel. Ya belum saya convert, nanti saya convert. Nah tuh, saya kelihatan kan? Saya kenal listen nih ya, kayaknya Excel saya tuh. Jadi saya pakai kode tuh. Ini ND apa Kang? ND itu yang udah beli tumbler. TRT apa Kang? Tim saya zaman dulu. TikTok apa Kang? Itu influence yang pernah ini. Successor atau YC. Kelihatan teman-teman ya, ini kode ya. Ini bukan kode tim ya, tapi kode aja. Salah itu di atasnya. Kita lihat dari sini aja dah. Wah lama nih, soalnya banyak. Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Nah tuh kode-kodenya tuh. Oh kode-kodenya tuh. AL. Oh banyak kode-kodenya. Ya kan? Itu saya kode-kodein, saya beda-bedain. Tergantung kepentingannya apa. Nah, penjelasannya di atas nih, keterangan success seller. Oh, berarti dia pernah ikut pelatihan saya di success seller. Ada juga keterangannya nih, Mas. Macam-macam juga keterangannya tuh. Ada Billionaire Store, ada Kanvas Facebook, ada data lama, ada Lampor, ada Lemon Squad, Maduku, Masyarakat Cinta Bogor, Embo DTR. Nah, itu. Jadi keterangan, kode, nama lengkap, baru nomor WhatsApp. Kayak gitu saya. Udah.
Buka-buka dapur wae nih ah. Oke, Masya Allah. Sorry. Iya, berarti dari kontak. Maafin Kang, izin lab, anak lagi geledot. Iya, Mbak Is. Kebiasaan mama itu Kang, belajar terus praktek terus minta hasilnya. Kalau setiap hari itu gimana Kang bikinnya? Ah, itu bukan ini, itu contoh aja lah ya. Teman-teman nggak perlu sampai ke level itu ya. Kalau level itu teman-teman udah punya database yang belasan ribu biasanya. Kalau belum sih nggak usah ya. Langsung aja di kontaknya langsung di rename aja kayak gitu. Nanti lebih rumit lagi belajarnya. Karena bahasa gampangnya gini, itu ilmu yang belum teman-teman perlu gitu. Jangan dulu gitu, tahan dulu aja. Karena ada ilmu yang langsung harus dipraktekkan, ada yang belum. Teman-teman ada pertanyaan yang tadi belum terjawab nggak? Kalau ada yang belum terjawab tadi, ditanyakan lagi aja. Teman-teman saya akan langsung lanjut ke apa sih yang harus dibahas Kang. Yang pertama gini teman-teman, motivasi pribadi. Ingat ya, saya akan membahas ini tentang bagaimana cara bangun reseller, bukan cara jualan. Oke, bukan cara jualan, tapi cara bangun reseller. Maka, apa yang saya bagikan ini sekarang dengan teknik promosi, ini kalau boleh dibilang mungkin nggak relate sama teman-teman yang saat ini fokusnya hanya jualan. Oke, saya ulang ya, nggak relate sama teman-teman yang fokus jualan. Tapi kalau teman-teman sekarang jualan, terus mau fokus bangun tim, ya mau ngomong aja. Yang pertama yang harus kita cari itu motivasi pribadi. Oh, maksudnya apakah motivasi pribadi? Gini, ketika kita berbisnis, kita kan pasti ada something value atau benefit yang kita pengen itu tersebar ke banyak orang. Contoh, Anda itu punya semangat untuk sukses, itu disebar. Anda pengen sukses, itu disebar. Anda punya semangat untuk belajar, itu disebar. Wah, maksud disebar itu gimana? Ya sebarnya di posting. Contoh seperti yang tadi saya bilang. Kalau Anda ikut Zoom seperti ini, Anda screenshot. Langsung Anda posting. Itu namanya Anda nge-share motivasi pribadi Anda. Atau Anda bilang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, hari ini semoga dagangan kita laris semuanya teman-teman. Itu namanya motivasi pribadi. Jadi hal-hal yang optimis, yang menjadikan motivasi buat diri kita, juga akhirnya bisa termotivasi orang lain, diposting. Jangan sampai maksudnya postingan kita tuh hal-hal pesimis, ngegibah, ngomongin orang. Apalagi sampai fitnah, nauzubillah, jangan. Makanya saya pribadi jujur aja ya, kalau teman-teman lihat Facebook saya ataupun bahasan saya jarang sekali mentelisik apa yang dilakukan sama pemerintah, sama artis A, artis B. Saya jarang sekali ya. Bahkan hampir nggak pernah mungkin ya. Kenapa kayak gitu? Karena gini saya mikirnya, ini tempat jualan saya gitu. Ngapain sih bahas-bahas yang lain gitu ya. Dan nggak penting juga gitu, nggak penting juga. Lebih baik yang penting itu yang dibahas yang sifatnya optimis. Bahkan sampai ke level misalnya ngomongin dana haji, saya jarang memojokkan siapapun gitu. Kemarin saya sempat bahas tuh masalah dana haji. Saya cuma bilang Allah biasanya apapun yang kita terhalang terhadap terhadap berbuat pahala itu karena kita punya maksiat. Jauhilah saya atau jauhilah kami dari semua maksiat. Saya nggak pernah menyindir Menteri Agama, saya nggak pernah menyindir Arab Saudi, Presiden, atau siapapun, saya nggak pernah. Kenapa? Karena kita ini akan dinilai dari motivasi yang kita bagikan ke orang lain. Kalau teman-teman sukanya bagi giveaway, maka nanti yang datang yang suka apa? Yang suka giveaway. Orang-orang apa sih namanya itu kalau tukang nyari giveaway itu saya lupa bahasanya. Nah, kalau kita nge-share-nya sesuatu yang kita lakukan itu baik, misalnya, alhamdulillah hari ini saya belajar banyak hal tentang ini bla bla bla. Nanti orang yang lihat mungkin belum tertarik ya, tapi dia akan tahu, gitu. Makanya selalu share yang sifatnya motivasi. Baik motivasi yang tadi saya bilang ya, itu langsung datangnya dari diri kita. Misalnya kita lagi hektik banget, lagi senang banget, itu share. Ataupun dari eksternal. Misalnya kita lagi ikut Zoom, kita lagi ikut pelatihan, lagi apa, itu share. Karena itu bentuk dari motivasi pribadi. Bahwa kita itu ada di state ini. Dan saya sangat terbuka dengan siapapun yang pengen di state yang sama gitu. Oke? Jadi motivasi pribadi. Kang, gimana cara bikin copywriting-nya? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi saya bukan ahli di bagian copywriting-nya, bagaimana cara nge-share-nya, bukan. Atau bagaimana cara menulisnya, bukan. Saya konsennya adalah di temanya ya, ideas-nya apa yang di-share. Kalau nanti saya ngebahas juga sih bagaimana saya bikin promosi, nanti saya share. Tapi
andai pun saya share, itu nggak terlalu lengkap. Karena saya bukan expert di bidang itu. Oke, selanjutnya. Ini saya kalau di buku ada contohnya ya, motivasi karena bimbingan. Contohnya bukan itu saya ada contoh-contohnya biasanya kalau di buku. Motivasi dapat antar reseller, motivasi dari kejadian yang luar biasa. Saya biasanya ada contohnya kalau di buku. Akang bikin saya pengen aja mau buku. Ya, semoga nanti bisa dicetak lagi ya. Sampai sekarang mau dicetak lagi sih. Oke, selanjutnya kisah reseller. Kisah reseller. Kisah reseller itu maksudnya apa, Kang? Gini, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah punya reseller kan? Ada yang udah punya reseller. Itu dibagikan teman-teman. Itu dibagikan. Maksudnya apa? Contoh ya. Misalnya Anda punya reseller, dia closing. Maka posting. Senang banget. Tim reseller udah mulai pada closing. Wah, bahasanya mulai pada closing. Walaupun cuma satu closingnya. Tapi nggak apa-apa. Share. Karena itu sesuatu yang akhirnya orang ketika ngeliat tuh jadi ke-trigger. Wow. Dia closing gitu. Apalah. Database kita jadi ngeliat. Orang-orang di WhatsApp kita jadi ngeliat. Jadi nggak cuma sekedar open reseller, jangan itu terus teman-teman. Jadi kisah reseller. Walaupun kita penyampaiannya ya gaya masing-masing. Kan teman-teman kan di sini kan ada emak-emak, ada bapak gitu ya. Kalau emak-emak mungkin pakai gaya emak-emak gitu ya. Senang banget deh. Reseller saya yang kemarin berjuang karena tiba-tiba closing. Ya gitulah. Pakai bahasa mama aja, jangan terlalu formal. Alhamdulillah reseller saya yang ini sudah closing. Itu jadi aneh nanti malah orang ketika bacanya, ini sebenarnya si Ida atau bukan ya? Kan kenapa si Ida mulu sih kan contohnya? Soalnya Mbak Ida tadi tiba-tiba minta dikirimin story WhatsApp saya yang udah dirangkum. Jadi ingetnya dia wah ini aduh. Oke. Jadi kisah reseller. Kan gimana kalau saya belum punya reseller kan? Ya punya dulu lah, makanya punya dulu. Jadi kisah reseller. Atau mungkin teman-teman bisa juga kisah reseller, tapi kisah reseller bukan yang kisah reseller teman-teman. Contohnya apa kan? Misal contoh ya. Misalnya Anda saat ini distributor, oke? Anda punya teman-teman distributor juga kan? Atau kalau distributor dapat punya reseller ya. Misalnya Anda reseller juga. Terus Anda kan punya teman-teman yang sama kan, selevel kan reseller juga. Tiba-tiba si reseller A closing, Anda closing, dia closing, dia closing. Terus Anda bikin postingan, senang banget rasanya kayaknya ngelihat teman-teman sekitar tuh pada closing, si Anu closing ini. Semoga teman-teman yang pada baca status ini bisa closing juga ya. Ya itu kan bukan tim Anda kan? Itu kan bahasa gampangnya selevel sama Anda. Artinya kalau Anda kelas 1 ya dia sama kelas 1 juga kan. Ya jadi itu bisa juga pakai kisah reseller orang lain. Kisah reseller sejawat. Kisah reseller sejawat gitu. Sejawat tuh maksudnya selevel, seliting lah gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu share-nya di mana kan? Ya share-nya ya tadi ya, kita kan pertama udah ngomong ya, ada story WhatsApp, personal chat, grup WhatsApp, sama apa lagi ya? Story WhatsApp, personal chat, broadcast, grup WhatsApp. Kayak gitu. Itu share di situ. Kalau teman-teman, makanya tadi saya bilang saya lebih dominan story WhatsApp. Karena mungkin teman-teman sebagian ada yang susah nih untuk bikin copywriting panjang. Ya makanya kalau pakai story WhatsApp kan nggak perlu panjang-panjang kan, pendek-pendek juga bisa. Nah itu bagus teman-teman. Jadi kisah reseller. Jadi yang saya ulang ya, yang pertama itu motivasi pribadi. Ini saya kasih contohnya aja ya di buku saya. Contoh motivasi dengan tema pribadi. Motivasi karena bimbingan. Bukan sesuatu yang biasa apa yang saya dapatkan di bis ini. Bimbingannya selalu diberikan dan selalu ada mentor yang keren diundang. Saya bersyukur banget bisa jadi bagian dari bis ini dan makin bersyukur karena bimbingan yang saya dapat banyak membantu bisnis saya. Di tengah kesibukan saya mengurus anak, bisnis malah tetap berkembang. Semoga makin berkembang terus dan terus bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Semoga Anda juga bisa menjadi bagian dari bisnis ini ya. Amin. Gitu. Ya ini mungkin kalimatnya ada yang formal ya, karena ini kan bahasa saya pribadi ya. Atau motivasi dapat antar reseller. Uniknya, dalam tim ini semuanya suka saling membantu, walau sebenarnya mereka saling bersaing dalam bisnis. Tetapi antara sesama tidak ada yang namanya pelit untuk membantu. Budaya saling membantu di tim ini luar biasa hebatnya. Sebagai owner, saya merasa terharu dengan mereka semua. Mungkin kalau Anda sebagai teman, saya terharu dengan mereka semua. Semangat selalu ya. Maaf kalau baru bisa membantu seadanya.
Kayak gitu. Jadi itu kan motivasi didapat antar seller. Motivasi dari kejadian yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa makin banyak yang berhasil di bisnis ini. Kemarin sempat ada tim yang chat mau beli rumah dari hasil jualan produk ini. Ya Allah, merasa bahagia banget. Apapun yang didapat oleh tim sepenuhnya adalah takdir Allah dan hasil kerja keras kalian. Saya hanya bisa membantu apa yang saya bisa dan semoga makin banyak yang siap berjuang bersama. Amin. Tidak sabar menunggu siapa lagi yang bisa membeli aset dari bisnis ini. Semoga yang baca ini juga bisa dapat ya. Nah, ini kan kita lagi cerita, lagi memberikan motivasi yang kita dapat dari eksternal. Seperti yang saya bilang ya, ada motivasi yang datangnya dari internal, ada yang dari eksternal. Nah, terus tadi yang keduanya kisah reseller. Jadi kisah reseller itu kalau di sini saya kasih contoh promosi dengan tema kisah reseller. Contoh 1, Ani namanya, seorang ibu muda dengan 2 anak. Semangatnya bisa dibilang luar biasa. Walaupun kesibukannya menjadi istri dan ibu harus dia jalankan, Ani masih sibuk untuk terus belajar dan berkembang. Pertama kali dia bergabung di bisnis ini, penjualannya memang masih sedikit. Keteguhannya untuk berjuang terus dia asah. Tidak ada alasan untuknya berhenti berkembang. 6 bulan setelah berbisnis, hasilnya mulai Ani dapatkan. Dia sekarang memiliki 50 share lebih. Bisnisnya makin berkembang, bahkan menjadi salah satu mitra berprestasi di bisnisnya. Mungkin pembaca juga ingin menjadi Ani atau punya keterbatasan sepertinya. Semoga bisnis Anda bisa berkembang seperti Ani. Ini mungkin bahasa saya formal banget ya, karena tanda kutip ya, ini buatan saya untuk diposting di Facebook. Buatan saya untuk diposting di Facebook. Kalau teman-teman yang tadi saya ajarin di WhatsApp, itu bisa pakai kalimatnya simple. Misalnya kayak gini, ih senang banget ngeliat si Ani, sekarang dia udah sukses, udah ini, semoga teman-teman saya gitu makin sukses juga. Teman-teman ada yang mau bergabung, ya gitu. Atau apalah kalimat-kalimat yang memang itu jadi kisah-kisah reseller gitu. Atau kisah-kisah teman sejawat, kalau Anda semuanya masih reseller. Tapi kalau Anda udah sampai di level agen, distributor, atau bahkan owner, ya Anda bisa cari dari kisah-kisah reseller di bawah gitu ya. Bahwa, iya yang ini bagus nih dikisahin. Walaupun kisahnya hanya cuma kisah closing ya, misalnya closing 1 piece, ya nggak apa-apa, ceritain aja kayak gitu. Oke, aduh banyak. Terus keunggulan bisnis. Keunggulan bisnis nih, ya kita jujur ya, jujur. Keunggulan bisnis teman-teman pasti banyak. Saya tahu banget. Pasti keunggulan bisnis teman-teman banyak. Misalnya bisa dropship, ada website, ada ini, banyak. Cuma pertanyaannya, apakah semuanya kita share langsung? Baiknya jangan, teman-teman. Kan teman-teman kalau lagi promo ya, keuntungan berbisnis ini, wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wah semuanya disebutin panjang. Saran saya teman-teman ya, jangan selalu memakai hal tersebut. Sometimes boleh lah, sesekali boleh, tapi jangan. Karena kenapa? Nanti kita kehabisan napas. Lebih baik kisahkan satu persatu. Misal, Anda ngomongin dropship. Keunggulan bisnis Anda adalah bisa dropship. Anda langsung tuh ngomong, seru banget bisnis di sini. Kita cuma tinggal nyari konsumen, dapat konsumen, langsung pusat kirim. Besoknya komisi langsung bisa cair. Gitu aja, simple. Itu kan ngomongin tentang keunggulan dropship. Kalau Anda mau pakai broadcast atau pakai apa bisa lebih panjang lagi tuh bahasannya. Jadi biasakan kita keunggulan tuh satu persatu dulu, atau boleh nggak Kang lebih Kang 2 atau 3? Boleh, tapi jangan langsung semua gitu. Apalagi formal banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan. Karena orang-orang yang langsung ungkap begitu, itu adalah orang-orang yang sudah hot. Orang-orang yang memang udah siap buat closing untuk jadi share kita, baru kita promosiin seperti itu. Tapi orang-orang yang baca story WhatsApp kita, yang dia itu mungkin nerima story kita, terus dia baca, dia kepo, itu kan nggak semuanya hot. Ada juga yang bahkan lebih banyaknya yang nggak hot. Kan ada temperatur market tuh ada 3. Yang pertama cold, warm, sama hot. Hot ini dia baru banget nih kenal kita. Nah ini nggak bisa nih kalau dikasih keunggulan semuanya, bisa kabur. Kalau warm ini ya dia udah mulai tertarik. Ya dia pakai story WhatsApp kita yang tadi tuh udah bagus. Kalau hot baru nih, dia udah pengen banget nih beli, atau bahkan dia udah beli, atau udah jadi seller. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa pakai keunggulan bisnis, tapi jangan semuanya langsung dikirim. Kalau teman-teman biasanya kalau ngeliat story WhatsApp saya tuh hampir kayaknya nggak pernah ada nyebutin keunggulan bisnis tuh A, B, C nggak.
Ya, sometimes memang saya pernah sih bikin postingan tuh yang agak banyak keunggulan bisnisnya. Misalnya keunggulan bisnis saya itu A, B, C. Ya 3 atau 4 saya sebutin. Tapi ya nggak semua. Karena kalau saya ngomongin keunggulan bisnis saya tuh banyak, bisa ada 11, bisa ada 12, banyak. Jadi saya konsen di 1, 2 aja. Nah, kenapa? Biar kita punya napas untuk bikin story lagi nantinya. Sehingga orang yang udah ngelihat itu akan lebih tertarik lagi untuk nanti join. Karena kenapa? Dia udah ngelihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bahkan dia pertama kalinya ngelihat motivasi pribadi Anda. Terus dia ngelihat lagi kisah reseller. Terus dia ngelihat lagi keunggulan bisnis secara perlahan. Akhirnya kan dia udah sangat tertarik tuh. Ya bahkan di saat itu mungkin dia udah akhirnya mau beli. Oke, selanjutnya untuk keunggulan bisnis. Yang selanjutnya promo pendaftaran. Ya kita nggak bisa menafikan ya, kita nggak bisa menafikan salah satu yang membuat orang itu join tuh ketika kita ada promo. Pertanyaannya tapi gini, kalau Anda cuma mau ada promo, apakah orang join? Ya nggak juga. Makanya yang tadi tuh, yang motivasi pribadi, kisah reseller, terus keunggulan bisnis, itu tetap di apa namanya di share. Mungkin kalau kita ngomongnya perbandingan gini ya, motivasi pribadi Anda 10, motivasi pribadi 10 postingan, terus kisah apa namanya, kisah reseller itu misalnya 7, terus keunggulan bisnis itu 5, terus promo pendaftaran tuh 2 atau 3. Itu mungkin kalau dibagi-bagi kayak gitu. Walaupun pembagian itu hanya pembagian acak aja ya. Nggak berarti, oh berarti Kang harus nge-share 10 dulu, berarti baru 7, baru enggak kayak gitu. Ini hanya ilustrasi apa namanya, lebih sering mana kita nge-share-nya gitu. Lebih sering nge-share-nya mana. Kayak gitu. Jadi kalau nanti aplikasinya di lapangan, teman-teman mungkin kalau misalnya bikin postingan sebanyak 10, berarti kisah motivasi pribadinya bikin 3. Terus kisah resellernya bikin 2. Terus maaf, kisah motivasi pribadinya 3, kisah resellernya 3 juga. Terus keunggulan bisnisnya 3 juga. Terus promo pendaftaran 3, 2. Terus promo pendaftaran 2. Bisa kayak gitu. Kalau mau diurutin. Kayak gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ini ya, promo pendaftaran. Kalau promo pendaftaran kalau saya lihat sih simpelnya mungkin teman-teman lebih mudah ya. Lebih mudah untuk bikin copywriting karena kan ya simpel. Cuma saran saya seperti yang tadi ya, andai pun Anda itu ada gambar, pakai script. Kayak gitu. Gambar pakai script. Jangan cuma gambar doang, oh promo gambar share, jangan pakai script. Malah kalau bisa ada copywritingnya. Kan tadi kan visual copywriting ada berapa? Visual promosi ada berapa? Ada copywriting, ada gambar, ada video. Jadi usahakan kalau mau ambil itu minimal banget gitu ya, minimal banget 1 memang. Tapi kalau udah levelnya gambar doang, harus ada copywritingnya. Kalau copywritingnya aja masih bisa tanpa ada gambar. Kalau kita ngomong story WhatsApp kayak gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya ini pembahasan cukup dalam teman-teman. Karena kalau boleh dibilang ini agak sedikit apa ya kalau boleh bilang ya, panjang, yaitu preview peluang bisnis. Jadi kita mempromosikan share our story tapi tentang preview peluang bisnis. Teman-teman mungkin saya kalau bahas preview peluang bisnis saya kasih garis besarnya aja ya. Karena ini pembahasan yang cukup detail, mungkin untuk membahas preview peluang bisnis sampai nanti praktek ya cukup harus satu materi khusus gitu ya. Karena preview peluang bisnis itu nggak sederhana konsepnya. Simpelnya gini, kalau preview peluang bisnis, jadi kita itu promosi ke orang-orang untuk dia masuk ke dalam grup, yang grup itu nanti akan dijelasin bisnisnya seperti apa. Kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin di sini di antara teman-teman ada yang pernah ikut preview peluang bisnis saya. Nah, ya kayak gitu. Mirip kayak gitu. Jadi saya share our story itu salah satunya di ujungnya adalah preview peluang bisnis. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Aduh, materinya sudah berapa jam ini ya? Masya Allah. Terus jam setengah ya. Nggak kerasa. Aduh, mata saya sampai kita oke, kita baca pertanyaannya ya. Sorry. Aduh, Masya Allah, galeri. Kebiasaan emak itu Kang.
Coba besok praktek pakai label dulu deh. Cooker ya, Quiz Hunter. Motivasinya dari buku Kang Yajid boleh, Akang boleh. Bahkan dari Khairul Ummah Indonesia kan suka kasih artikel itu boleh juga loh. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Saya pribadi orangnya terbuka banget ya, terbuka banget. Bahkan saya sampai bilang ke teman-teman ya, saya kan punya grup tuh ya, Khairul Ummah Indonesia gitu ya. Kan di dalamnya kan ada 200 orang, ada 250, ada ya segitulah sekitar. Anda mau japri mereka, kenalan, itu nggak apa-apa, saya mah ngizinin. Yang penting baik-baik, ada etikanya. Saya, oh Kang, boleh Kang, itu kan apa namanya peserta dari Kang. Ya nggak apa-apa, karena bagi saya pertumbuhan silaturahmi makin berkembang di antar jaringan saya itu bagus. Bagi saya sih kayak gitu. Dan saya nggak takut nanti direbut atau apa, biasa aja. Malah saya lebih ridho kalau kalian tuh saling chat kayak gitu, karena nanti silaturahminya terbangun. Semoga Ani istri saya bisa seperti Ani itu. Ente dong sebagai suami jangan kayak gitu. Gimana sih? Aduh. Kalau skripnya langsung digambar Kang harus tetap pakai caption. Iya, tetap harus pakai caption. Walaupun ada digambar. Misalnya keren ya, walaupun cuma itu. Tetap baiknya pakai skrip. Gitu Mbak Anis. Karena ada kekuatan khusus di balik skrip itu. Jadi orang tuh kayak bahasanya apa ya, ngambil kesimpulan dari skrip. Hore Kang, hore itu apa ya? Oke, teman-teman ada pertanyaan? Saya materinya saya cukupkan dulu. Masya Allah ini saya juga masih kerasa kurang loh untuk sharing ini ya. Soalnya mungkin masih ada yang mau saya sharing, cuman kayaknya udah malam juga ya. Udah setengah jam kita live. Masya Allah. Semoga materi saya bermanfaat ya. Materi saya jangan lupa di-share ke timnya gitu, dibikin rangkuman, di-share, teman-teman begini. Biasanya kayak gitu, biar punya apa ya namanya? Ya punya sampel sebagai leader yang baik gitu. Kalau ada mau daftar sales di bis kita, biasanya apa ya persyaratannya? Misalkan KTP atau apa ya? Misal pernah beli 100.000 dari ya tergantung, Mas ikutnya di mana? Ada yang gratis, ada yang bayar, ada yang deposit, ada yang beli produk, ada yang bayar membership. Itu pun tergantung bisnisnya. Aduh, amin. Terima kasih ilmunya Mbak Amin Kang. Sama-sama. Di sini yang on kamera ada Mas Rahmat. Mas Rahmat orang mana Mas Rahmat? Mbak Dahliana Sagala. Masya Allah. Ini teman-teman kalau yang materi sekarang ngikutin, nanti tolong ya semua materi saya, terutama dari bahasan yang keempat itu simak ya. Walaupun saran saya dari bahasan yang pertama sih. Nah, tapi kalau seandainya mentok banget, mau pengen langsung praktek itu dari bab yang keempat atau dari yang materi keempat. Jadi 4, 5, 6. Yang itu materinya sudah sangat benar-benar nanti bisa diaplikasikan langsung gitu. Jadi lihat zoomnya ada. Biar nggak repot nih, karena kalau cuma ngeliat materi sekarang, kalau nggak ikut materi kemarin itu bingung. Sama seperti sekarang nih, yang sekarang ikut, kalau besok ikut lagi itu lebih enak, karena besok udah bahasnya gift based negotiation. Tapi yang belum ikut nanti dia akan bingung, lah kok udah ngomong negosiasi aja, promosinya kapan, database-nya kapan. Makasih ya, materi nampol bisa jadi booster juga buat sharing ke tim, amin. Jazakumullah wa ilaika jaza. Makasih ilmunya Kang. Kayaknya materinya sudah cukup ya, ini kayaknya udah. Yang pertama nggak ikut, ada linknya ada. Nanti minta aja ya sama Mas Ali ya, sama Mas Ali di admin grup. Minta aja Mas Ali, minta linknya. Gitu. Atau Mas Ali nanti kirimin ya link channelnya ya, biar mereka bisa langsung lihat ya. Ada kok nanti saya tahu Mas Ali jawab tuh. Makasih Kang ilmunya, sama-sama Mbak Nining. Teman-teman, jelas ya. The last but not the least. Ini ya, saya mulai agak ngantuk ini. Doain ya. Saya ada permintaan doa tambahan ya. Yang pertama istri saya lagi sakit, makanya saya ini juga istri saya lagi sakit, lagi orang sehat, itu yang pertama. Yang kedua, saya hari ini habis meeting sama satu influencer yang cukup besar, punya follower yang cukup banyak, ratusan ribu follower di YouTube, di Instagram, bahkan Instagramnya udah jutaan. Saya mau launching produk nanti di bulan Agustus rencananya, insya Allah mudah-mudahan lancar.
Tapi bukan brand saya, maksudnya bukan nama saya, dan orang pun nanti nggak tahu juga sih itu brand saya atau bukan, karena memang ada bisnis-bisnis yang jalanin nggak pakai brand saya gitu, atau nggak pakai nama saya gitu lah. Semoga lancar karena ini menyangkut orang banyak, yang ini nih sekitar ada mungkin ada 20-an orang. Ya mudah-mudahan bisa lancar karena ada 20-an orang anak-anak SMK yang terlibat di dalamnya gitu. Anak SMK yang baru lulus yang terlibat di dalamnya. Semoga bisa lancar sehingga anak-anak SMK ini nih yang sekarang masih kesulitan buat nyari kerja itu bisa dapat penghasilan atau bisa dapat bagian dari situlah. Intinya kayak gitulah. Doain ya, semoga bisa lancar. Karena memang baru kali ini saya mau partneran sama influencer yang sudah levelnya makro gitu. Biasanya saya collab sama influencer yang ya paling cuma 30.000, 40.000, kalau sekarang nggak ratusan ribu. Bahkan Instagramnya itu jutaan. Mungkin kalian nanya gitu, apa Kang? Siapa Kang? Ya, nggak ada rahasia. Itu rahasia dapur. Kalau yang itu mah. Siapa Allah Kang walisnya? Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. Semoga akan isi selalu konteksnya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya materi malam ini. Semoga bermanfaat. Saya kadang-kadang coba untuk memaksakan diri ataupun untuk simpelnya adalah untuk meluangkan waktu gitu untuk sharing ke umum ya, karena ya mungkin sebagian Anda tahu ya bahwa saya juga punya tim penjualan, saya juga harus mengedukasi mereka, saya juga harus ngadain Zoom. Cuman sometimes saya kayak punya tugas gitu bahwa Jit, jangan hanya sharing ke tim aja, coba sharing juga keluar, kali-kali aja ada yang perlu juga. Makanya saya sharing kayak gini, karena kalau udah saya sharing ke tim aja sebenarnya banyak juga yang hadir, malah lebih banyak dari ini. Ini yang hadir berapa orang? 42 atau tadi 55. Kalau tim itu ya kadang yang hadir bisa sampai kemarin tuh berapa ya? 102 atau berapa, 105. Banyak gitu, lebih banyak. Cuman ya tetap saya sharing ke umum ya karena saya merasa kayak punya tugas aja tuh untuk sharing. Biar ada manfaat juga buat orang lain selain dari jaringan saya sendiri gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir sampai akhir. Ada 42 orang yang sampai akhir. Teman-teman, saya mau kasih hadiah buat teman-teman yang sudah bertahan 40 orang. Mas Ayas, catat 40 orang ini, tapi nggak semuanya yang saya kasih hadiah. Siap. Udah seneng banget teman-temannya. Yang saya kasih hadiah hanya beberapa, hanya kasih 2 orang. Hal simple. Kalian screenshot sekarang. Terus posting. Kalau Kang tadi udah screenshot ya udah, kalau tadi nggak apa-apa. Berarti yang tadi aja pakai. Kalau yang belum screenshot sekarang screenshot. Terus kalian posting di Facebook kalian, di Facebook aja, di Facebook. Terus bikin captionnya ataupun copywritingnya terserah kalian mau gimana, terserah. Paling lambat nih besok sore jam 4. Hanya berlaku untuk 42 orang ini aja ya. 40 orang yang bertahan sampai akhir. Nah, nanti diposting, nanti linknya kirim kemana Kang? Linknya kirim ke Mas Ali. Ya, kirim ke Mas Ali, biar nanti Mas Ali yang ngecek-ngecekin. Nanti pemenangnya saya akan umumkan hari Senin kemungkinan ya, hari Senin saya umumkan. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you banget yang sudah pada hadir. Jangan lupa ada hadiah. Hadiahnya apa Kang? Nanti saya pikirin ya. Kalau hadiah buku kayaknya udah enggak lah. Buku saya udah habis banget sih. Nanti saya masih ada buku yang lain. Kalau kalian mau buku nggak? Buku karangan Mbak Muri saya masih ada stoknya. Resep ampuh membangun bisnis online. Masih ada kayaknya dah. Masih ada kayaknya. Mau? Oh iya dah. Yes, buku Mbak Muri aja ya, saya. Dua ya. Dua orang yang terpilih dari 40 orang ini silahkan diposting. Kang, penilaiannya apa Kang? Ya penilaiannya pokoknya rahasia lah. Saya juga nggak bakal pilih kasih, maksudnya di sini ada yang saya kenal terus saya kasih dia, nggak. Pokoknya random aja, tergantung dari caption kalian, dari copywriting kalian. Saya menghormati kalian membuat copywriting dari situ aja. Kalau mau ngomong penilaian secara khususnya. Oke, cukup sekian. Masya Allah, Robi. Thank you semuanya ya. Saya izin dahulu karena udah capek. Terima kasih lahir dari saya. Semoga semuanya pada sukses, pada mudah untuk bangun reseller, dan pada bermanfaat. Ingat poin kita sebelum ini bahwa membangun reseller itu adalah tentang bagaimana kalian itu menyebar manfaat lebih banyak. Jadi jangan mudah baper, jangan mudah nyerah. Kalau kalian ingin jadi orang yang lebih berguna untuk lebih banyak orang, maka ya bangun reseller dengan hati, dengan kesungguhan.
satu orang yang kalian bangun, yang kalian bantu jadi reseller dan akhirnya dia bisa dapat profit, ada berapa anak, ada berapa keluarga yang dia bantu juga. Dan itu amazing banget, yang membuat kita bisa sampai nangis bahwa wow, kita bisa ngebantu orang, alhamdulillah gitu. Dan sehingga nanti ketika kita di yaumul hisab, ketemu Nabi, ya, kita bisa ngomong ke Allah gitu bahwa ya Allah, saya bisa bantu mereka banyak A, B, C. Ya, pahala yang saya bawa itu bukan hanya pahala sholat gitu, tapi pahala ngebantu orang secara ekonomi dan sebagainya. Oke, Nap, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya izin live duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang. Alhamdulillah nih teman-teman, materinya sudah selesai ya. Udah mau jam 10 ya kita selesainya ya. Luar biasa banget nih teman-teman semua. Nah, teman-teman semua dapat apresiasi juga nih dari Kang Yajid nih, bisa memenangkan giveaway buku yang dari Kang Yajid berikan dengan cara yang tadi Kang Yajid sebut di caption, terus posting dengan caption atau copywriting yang menarik. Nah, yang menarik akan jadi pemenangnya 2 orang, nanti akan diumumkan insya Allah di hari Senin. Nah, untuk teman-teman itu nanti store linknya dan screenshot ya postingannya ke WA Ali ya. Nah, tapi teman-teman jangan ngasih linknya aja ya, tapi disertakan juga nama lengkap teman-teman nih, namanya siapa, supaya bisa didata. Jangan sampai namanya susah dicari ya, kan nanti di kotak itu kan nama kalian masing-masing yang asli ya. Nah, misalkan namanya Fuad Tamdani, tapi dipanggillah Mas Hamda, kan jadi kan nggak tahu nanti pemenangnya siapa ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk nanti tayangan ulang Zoom materi kita sebelumnya juga akan kita share lagi di grup. Dan untuk tayangan ulang Zoom meeting yang hari ini, yang malam ini, insya Allah besok kita share kembali ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jangan sampai lupa dimenangkan hadiahnya nih, giveaway kedua kita. Hadiahnya itu buku, awas jangan sampai nyesal nggak dapat bukunya. Mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.